Panggung penegakan hukum Indonesia kembali diguncang oleh drama hukum berskala besar. Pada hari Jumat, 17 Juli 2026, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari salah satu advokat paling flamboyan dan berpengaruh di tanah air, Hotman Paris Hutapea. Pria yang dikenal dengan cincin-cincin berlian besar di jarinya dan rekam jejak menangani kasus-kasus raksasa tersebut secara resmi menyatakan diri telah menjadi kuasa hukum bagi mantan Jaksa Agung Muda Bidana Khusus, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Langkah ini langsung memicu perhatian publik secara luas. Pasalnya, Febrie Adriansyah bukanlah sosok sembarangan. Beliau adalah mantan jenderal lapangan di Korps Adiaksa yang selama bertahun-tahun memimpin perang melawan koruptor-koruptor kelas kakap di Indonesia melalui posisi Jampitsus. Kini, roda nasib berputar begitu cepat. Sosok yang dulunya memerintahkan penahanan para koruptor kakap, kini justru duduk di kursi pemeriksaan sebagai tersangka, didampingi oleh pengacara papan atas sekelas Hotman Paris. Sinergi antara Hotman Paris dan Febrie Adriansyah menciptakan dinamika baru dalam konstelasi hukum nasional. Bagi banyak pengamat, bergabungnya Hotman ke dalam tim pembela Febrie bukan sekadar strategi pembelaan biasa, melainkan sebuah sinyal bahwa pertarungan hukum yang akan terjadi di depan mata bakal berlangsung dengan sangat sengit, melibatkan adu argumen tingkat tinggi, serta berpotensi membuka berbagai kotak Pandora baru di balik penanganan kasus korupsi di tanah air. Hari Jumat, 17 Juli 2026 pagi, suasana di lingkungan Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung tampak lebih tegang dari biasanya. Awak media telah mencium aroma akan adanya pergerakan besar terkait kasus yang menjerat Febrie Adriansyah. Kehadiran para wartawan yang bersiap dengan kamera dan alat perekam di pintu masuk utama Gedung Bundar ternyata tidak membuat mereka langsung mendapatkan apa yang mereka cari. Sekitar pukul 9.40 WIB, sebuah rombongan kendaraan tiba di area Kejaksaan Agung. Di dalam salah satu mobil tersebut, duduklah Hotman Paris Hutapea bersama tim hukumnya. Menyadari bahwa kehadirannya akan langsung diserbu oleh kepungan kamera, Hotman Paris memilih rute masuk yang tidak biasa. Alih-alih melangkah melewati pintu masuk utama Gedung Bundar yang biasa dilewati oleh para tamu atau saksi-saksi penting, Hotman beserta timnya memilih masuk melalui area basement yang terletak di bawah gedung ikonik tersebut. Langkah taktis ini sempat memicu spekulasi di kalangan jurnalis yang berjaga. Saat Hotman pertama kali terlihat memasuki area bawah tanah tersebut, belum ada konfirmasi resmi atau kepastian mutlak mengenai kapasitas kehadirannya di sana. Apakah ia datang sebagai konsultan hukum, tamu kehormatan, ataukah memang telah resmi memegang kuasa penuh atas pembelaan Febrie Adriansyah? Teka-teki itu akhirnya terjawab beberapa saat kemudian ketika Hotman Paris memberikan konfirmasi langsung kepada wartawan. Dengan gaya bicaranya yang lugas dan tanpa basa-basi, Hotman menegaskan statusnya. Ya, pagi ini, jawab Hotman singkat saat ditanya mengenai kebenaran penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febrie Adriansyah pada Jumat pagi tersebut. Lebih lanjut, Hotman juga mengonfirmasi bahwa kehadirannya hari itu bukan sekadar untuk mendaftarkan surat kuasa, melainkan langsung turun ke lapangan untuk mendampingi kliennya menjalani proses pemeriksaan yang sangat krusial. Ya, kata Hotman mengiyakan bahwa ia langsung mendampingi Febrie dalam proses interogasi dan berita acara pemeriksaan di dalam Gedung Bundar. Untuk memahami mengapa kasus ini begitu menyedot perhatian publik, kita harus melihat kembali profil dan rekam jejak Febrie Adriansyah. Selama menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidana Khusus, Febrie dikenal sebagai sosok yang bertangan dingin. Di bawah kepemimpinannya, Gedung Bundar menorehkan berbagai prestasi dalam membongkar kasus-kasus mega korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, mulai dari sektor pertambangan, asuransi, hingga tata niaga komoditas vital. Namun, dinamika di internal maupun eksternal Kejaksaan Agung bergerak dinamis. Setelah menyelesaikan masa baktinya atau mundur dari jabatan Jampitsus, posisi strategis yang pernah dipegangnya tersebut diserah terimakan kepada Rudy Margono, yang kini menjabat sebagai Jampitsus aktif. Kehidupan Febrie setelah tidak lagi menjabat sebagai Jampitsus ternyata tidak berjalan tenang. Badai besar justru datang dari arah institusi hukum lain, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Tepat pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, sebuah keputusan besar dirilis oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri. Wadah baru pemberantasan korupsi di bawah naungan kepolisian tersebut secara resmi menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam pusaran kasus dugaan korupsi yang luar biasa besar dan sistemis. Tidak tanggung-tanggung, Febrie dikaitkan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di 3 sektor sekaligus. 1. PT Asabri, persero kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi yang sebelumnya memang telah menyita perhatian publik karena nilai kerugian negaranya yang mencapai puluhan triliun rupiah. 2. PT Krakatau Steel,
kasus dugaan penyimpangan proyek atau tata kelola di perusahaan baja pelat merah tersebut. 3. Kasus pasokan batu bara. Kasus dugaan suap atau korupsi dalam rantai pasok batu bara yang berdampak sangat luas secara sistemik, bahkan disebut-sebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah penting di Indonesia beberapa waktu lalu. Penetapan status tersangka terhadap seorang mantan petinggi Kejaksaan Agung oleh institusi kepolisian ini langsung memicu berbagai analisis dari pengamat hukum dan politik. Banyak pihak melihat hal ini sebagai babak baru yang sangat sensitif dalam hubungan antar lembaga penegak hukum di Indonesia. Satu hal yang paling menonjol dari penanganan kasus Febri Adriansyah oleh Kortas Tipikor Polri adalah temponya yang terbilang sangat cepat dan agresif. Hanya dalam hitungan hari, polisi mampu mengumpulkan alat bukti yang dirasa cukup untuk menaikkan status Febri dari saksi menjadi tersangka. Sebelum penetapan tersangka pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, penyidik kepolisian telah bergerak secara serentak melakukan operasi penggeledahan skala besar. Sejak hari Kamis hingga Jumat, 9 dan 10 Juli 2026. Tim penyidik kepolisian mendatangi dan menggeledah setidaknya 13 lokasi berbeda yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan aliran dana atau dokumen-dokumen penting dalam perkara ini. Salah satu lokasi utama yang menjadi sasaran penggeledahan adalah rumah kediaman pribadi milik Febri Adriansyah sendiri yang terletak di kawasan hunian elit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan di Sentul ini berlangsung di bawah pengawalan ketat dan sempat menarik perhatian warga sekitar serta awak media. Dari lokasi-lokasi tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen, alat elektronik, dan aset-aset berharga yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan. Kecepatan pergerakan penyidik kepolisian ini memicu pertanyaan di kalangan praktisi hukum. Bagaimana mungkin sebuah kasus yang melibatkan transaksi rumit di PT Asabri, Krakatau Steel, dan rantai pasok batu bara nasional dapat dikonstruksikan dengan begitu cepat hingga menghasilkan penetapan tersangka dalam waktu singkat? Hal inilah yang nantinya diduga kuat akan menjadi salah satu poin keberatan atau materi pembelaan yang akan disusun oleh Hotman Paris selaku kuasa hukum. Setelah menetapkan Febri Adriansyah dan seorang tersangka lainnya yang berinisial Dokter sebagai tersangka, Kortas Tipikor Polri mengambil langkah hukum berikutnya yang cukup unik, melimpahkan penanganan kasus ini ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas perkara ini menciptakan situasi hukum yang sangat menarik sekaligus membingungkan publik. Bagaimana bisa seorang mantan petinggi Kejaksaan Agung, yang disidik oleh kepolisian, kemudian kasusnya dilimpahkan kembali ke instansi asalnya sendiri, Kejaksaan Agung, untuk ditindaklanjuti? Secara prosedural hukum acara pidana, hal ini memang dimungkinkan dalam koridor koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya dalam perkara korupsi di mana Kejaksaan juga memiliki kewenangan penyidikan penuh. Namun, dinamika di internal Kejaksaan Agung tampak mengalami pergolakan yang cukup sengit saat menerima berkas ini. Ketidakpastian dan ketegangan di internal Kejaksaan Agung tercermin jelas dari inkonsistensi administrasi hukum yang terjadi pada hari Rabu, 15 Juli 2026. Pada siang hari di hari Rabu tersebut, Kejaksaan Agung sempat merilis surat perintah penyidikan, Sprindik, baru. Dalam dokumen awal yang bocor atau diumumkan ke publik itu, nama Febri Adriansyah tercantum dengan status hukum hanya sebagai saksi. Langkah ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai upaya defensif atau interpretasi hukum yang berbeda dari Kejaksaan terhadap hasil penyidikan awal kepolisian. Namun, dinamika di balik layar tampaknya bergerak dengan sangat cepat dan penuh tekanan. Menjelang malam hari pada hari yang sama, Kejaksaan Agung tiba-tiba melakukan revisi total terhadap pernyataan dan dokumen hukum mereka. Dalam klarifikasi resmi yang dirilis pada Rabu malam, Kejaksaan Agung meralat status Febri. Pihak Korps Adiaksa menegaskan dan memastikan bahwa Febri Adriansyah tetap berstatus sebagai tersangka, sejalan dengan pelimpahan perkara dan penetapan awal yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri. Perubahan status yang terjadi dalam waktu kurang dari beberapa jam ini menunjukkan betapa kompleks dan panasnya konflik hukum yang terjadi di balik layar kasus ini. Perubahan status dari saksi menjadi tersangka dalam hitungan jam inilah yang kemudian mendorong kubu Febri Adriansyah untuk tidak main-main dalam mempersiapkan pertahanan hukum mereka, hingga akhirnya memutuskan untuk menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai komandan tim kuasa hukum mereka pada Jumat pagi berikutnya. Keputusan Febri Adriansyah untuk menjatuhkan pilihan kepada Hotman Paris Hutapea tentu didasarkan pada kalkulasi taktis yang matang. Dalam menghadapi kasus korupsi dengan skala kerugian negara yang besar dan melibatkan nama-nama BUMN raksasa seperti Asabri dan Krakatau Steel, dibutuhkan lebih dari sekadar pengacara yang memahami teks undang-undang secara normatif. Hotman Paris memiliki beberapa keunggulan strategis yang sangat dibutuhkan oleh Febri dalam posisi terdesaknya saat ini. Hotman Paris bukan sekadar advokat. Ia adalah ikon media sosial dengan jutaan pengikut dan memiliki akses langsung ke berbagai stasiun televisi nasional.
Dalam kasus-kasus yang syarat akan muatan politis dan persaingan antar lembaga, opini publik memegang peranan yang sangat penting. Dengan menggandeng Hotman, kubu Febrie memastikan bahwa narasi pembelaan mereka tidak akan tenggelam dan dapat disuarakan secara lantang ke hadapan publik guna mengimbangi rilis resmi dari aparat penegak hukum. Menghadapi Kejaksaan Agung dan kepolisian sekaligus dalam satu paket kasus membutuhkan keberanian moral dan posisi tawar yang tinggi. Hotman Paris merupakan sosok pengacara independen yang tidak memiliki ketergantungan karir politik atau birokrasi pada instansi manapun. Kebebasannya ini membuatnya leluasa untuk melontarkan kritik keras atau melakukan manuver-manuver hukum yang agresif tanpa perlu merasa khawatir akan adanya sanksi atau tekanan balik dari pihak penguasa. Sebagai tersangka, Febrie Adriansyah kini dihadapkan pada ancaman hukuman yang sangat serius. Mengingat kasus ini melibatkan dugaan korupsi di berbagai sektor vital, penyidik dipastikan akan menerapkan pasal-pasal berlapis dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor. Pasal-pasal yang berpotensi disangkakan antara lain Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Tipikor terkait perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan keterlibatan kasus di PT Asabri dan Krakatau Steel, nilai kerugian negara yang dikaitkan bisa mencapai angka yang fantastis. Jika terbukti bersalah di pengadilan, Febrie terancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal hingga 20 tahun, atau bahkan seumur hidup. Tugas berat kini berada di pundak Hotman Paris untuk mematahkan dalil-dalil yang disusun oleh penyidik gabungan Polri dan Kejaksaan. Langkah awal yang kemungkinan besar akan diambil oleh Hotman adalah menguji validitas prosedur penetapan tersangka kliennya. Hotman diprediksi akan menyoroti kecepatan penetapan tersangka yang dinilai terburu-buru, hanya berjarak 1 hari setelah penggeledahan dilakukan. Dalam dunia hukum pidana, pembuktian adanya niat jahat, mens rea, dan perbuatan material, actus reus, dalam kasus korupsi korporasi membutuhkan audit investigatif yang mendalam, bukan sekadar penggeledahan rumah dalam waktu singkat. Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah ini tidak bisa dilihat hanya sebagai kasus hukum murni seorang individu. Kasus ini merupakan cerminan dari dinamika politik hukum yang sedang berlangsung di Indonesia pada tahun 2026. Penetapan Febrie sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri memperlihatkan taji dari wadah baru pemberantasan korupsi milik kepolisian tersebut. Kortas Tipikor tampaknya ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka tidak ragu untuk menyasar siapa saja, bahkan mantan pejabat tinggi di lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung. Di sisi lain, proses pelimpahan kasus kembali ke Kejaksaan Agung dan adanya insiden, revisi status, dari saksi menjadi tersangka dalam hitungan jam menunjukkan adanya negosiasi hukum yang alot di tingkat elit penegak hukum. Publik ini mengawasi dengan saksama apakah Kejaksaan Agung akan bersikap objektif dan profesional dalam mengadili mantan anak emasnya sendiri, ataukah kasus ini justru akan berakhir anti klimaks di meja hijau. Kehadiran Hotman Paris sebagai pihak ketiga yang independen di tengah-tengah pergulatan ini menjadi jaminan bahwa proses hukum ini akan berjalan di bawah sorotan lampu sorot yang sangat terang. Hotman tidak akan membiarkan ada proses hukum yang berjalan di ruang gelap tanpa pengawasan publik. Kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febrie Adriansyah dengan Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum utamanya dipastikan akan menjadi salah satu persidangan paling bersejarah dalam dekade ini. Ini adalah duel antara reputasi profesional seorang mantan jaksa agung muda yang tangguh, kecerdikan advokat paling terkenal di Indonesia, dan kredibilitas institusi penegak hukum yang sedang diuji di mata publik. Masyarakat Indonesia kini menanti bagaimana Hotman Paris akan menyusun strategi pembelaannya dalam menghadapi dakwaan rumit terkait PT Asabri, Krakatau Steel, dan krisis batu bara tersebut. Apakah Hotman mampu membebaskan sang mantan Jampitsus dari jerat hukum? Ataukah proses hukum di Gedung Bundar ini akan menjadi akhir dari perjalanan karir cemerlang Febrie Adriansyah dan menjebloskannya ke balik jeruji besi selama belasan tahun? Satu hal yang pasti, dengan keterlibatan Hotman Paris sejak hari Jumat pagi yang bersejarah itu, babak baru pertarungan hukum ini baru saja dimulai. Tiap detil persidangan, tiap argumen hukum yang dilontarkan, dan tiap dokumen yang dibuka di pengadilan nantinya akan menjadi tontonan yang tidak hanya menarik secara hukum, tetapi juga menentukan arah masa depan pemberantasan korupsi di tanah air. Panggung penegakan hukum Indonesia kembali diguncang oleh drama hukum berskala besar. Pada hari Jumat, 17 Juli 2026, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari salah satu advokat paling flamboyan dan berpengaruh di tanah air, Hotman Paris Hutapea. Pria yang dikenal dengan cincin-cincin berlian besar di jarinya dan rekam jejak menangani kasus-kasus raksasa tersebut secara resmi menyatakan diri telah menjadi kuasa hukum bagi mantan Jaksa Agung Muda Bidana Khusus, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Langkah ini langsung memicu perhatian publik secara luas. Pasalnya,
Febri Adriansyah bukanlah sosok sembarangan. Beliau adalah mantan jenderal lapangan di Korps Adiaksa yang selama bertahun-tahun memimpin perang melawan koruptor-koruptor kelas kakap di Indonesia melalui posisi Jampitsus. Kini, roda nasib berputar begitu cepat. Sosok yang dulunya memerintahkan penahanan para koruptor kakap, kini justru duduk di kursi pemeriksaan sebagai tersangka, didampingi oleh pengacara papan atas sekelas Hotman Paris. Sinergi antara Hotman Paris dan Febri Adriansyah menciptakan dinamika baru dalam konstelasi hukum nasional. Bagi banyak pengamat, bergabungnya Hotman ke dalam tim pembela Febri bukan sekadar strategi pembelaan biasa, melainkan sebuah sinyal bahwa pertarungan hukum yang akan terjadi di depan mata bakal berlangsung dengan sangat sengit, melibatkan adu argumen tingkat tinggi, serta berpotensi membuka berbagai kotak Pandora baru di balik penanganan kasus korupsi di tanah air. Hari Jumat, 17 Juli 2026 pagi, suasana di lingkungan Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung tampak lebih tegang dari biasanya. Awak media telah mencium aroma akan adanya pergerakan besar terkait kasus yang menjerat Febri Adriansyah. Kehadiran para wartawan yang bersiap dengan kamera dan alat perekam di pintu masuk utama Gedung Bundar ternyata tidak membuat mereka langsung mendapatkan apa yang mereka cari. Sekitar pukul 9.40 WIB, sebuah rombongan kendaraan tiba di area Kejaksaan Agung. Di dalam salah satu mobil tersebut, duduklah Hotman Paris Hutapea bersama tim hukumnya. Menyadari bahwa kehadirannya akan langsung diserbu oleh kepungan kamera, Hotman Paris memilih rute masuk yang tidak biasa. Alih-alih melangkah melewati pintu masuk utama Gedung Bundar yang biasa dilewati oleh para tamu atau saksi-saksi penting, Hotman beserta timnya memilih masuk melalui area basement yang terletak di bawah gedung ikonik tersebut. Langkah taktis ini sempat memicu spekulasi di kalangan jurnalis yang berjaga. Saat Hotman pertama kali terlihat memasuki area bawah tanah tersebut, belum ada konfirmasi resmi atau kepastian mutlak mengenai kapasitas kehadirannya di sana. Apakah ia datang sebagai konsultan hukum, tamu kehormatan, ataukah memang telah resmi memegang kuasa penuh atas pembelaan Febri Adriansyah? Teka-teki itu akhirnya terjawab beberapa saat kemudian ketika Hotman Paris memberikan konfirmasi langsung kepada wartawan. Dengan gaya bicaranya yang lugas dan tanpa basa-basi, Hotman menegaskan statusnya. Ya, pagi ini, jawab Hotman singkat saat ditanya mengenai kebenaran penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri Adriansyah pada Jumat pagi tersebut. Lebih lanjut, Hotman juga mengonfirmasi bahwa kehadirannya hari itu bukan sekadar untuk mendaftarkan surat kuasa, melainkan langsung turun ke lapangan untuk mendampingi kliennya menjalani proses pemeriksaan yang sangat krusial. Ya, kata Hotman mengiyakan bahwa ia langsung mendampingi Febri dalam proses interogasi dan berita acara pemeriksaan di dalam Gedung Bundar. Untuk memahami mengapa kasus ini begitu menyedot perhatian publik, kita harus melihat kembali profil dan rekam jejak Febri Adriansyah. Selama menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidana Khusus, Febri dikenal sebagai sosok yang bertangan dingin. Di bawah kepemimpinannya, Gedung Bundar menorehkan berbagai prestasi dalam membongkar kasus-kasus mega korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, mulai dari sektor pertambangan, asuransi, hingga tata niaga komoditas vital. Namun, dinamika di internal maupun eksternal Kejaksaan Agung bergerak dinamis. Setelah menyelesaikan masa baktinya atau mundur dari jabatan Jampitsus, posisi strategis yang pernah dipegangnya tersebut diserah terimakan kepada Rudy Margono, yang kini menjabat sebagai Jampitsus aktif. Kehidupan Febri setelah tidak lagi menjabat sebagai Jampitsus ternyata tidak berjalan tenang. Badai besar justru datang dari arah institusi hukum lain, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Tepat pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, sebuah keputusan besar dirilis oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri. Wadah baru pemberantasan korupsi di bawah naungan kepolisian tersebut secara resmi menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam pusaran kasus dugaan korupsi yang luar biasa besar dan sistemis. Tidak tanggung-tanggung, Febri dikaitkan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di 3 sektor sekaligus. 1. PT Asabri, persero kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi yang sebelumnya memang telah menyita perhatian publik karena nilai kerugian negaranya yang mencapai puluhan triliun rupiah. 2. PT Krakatau Steel, kasus dugaan penyimpangan proyek atau tata kelola di perusahaan baja pelat merah tersebut. 3. Kasus pasokan batubara. Kasus dugaan suap atau korupsi dalam rantai pasok batubara yang berdampak sangat luas secara sistemik, bahkan disebut-sebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah penting di Indonesia beberapa waktu lalu. Penetapan status tersangka terhadap seorang mantan petinggi Kejaksaan Agung oleh institusi kepolisian ini langsung memicu berbagai analisis dari pengamat hukum dan politik. Banyak pihak melihat hal ini sebagai babak baru yang sangat sensitif dalam hubungan antar lembaga penegak hukum di Indonesia.
Satu hal yang paling menonjol dari penanganan kasus Febri Adriansyah oleh Kortas Tipikor Polri adalah temponya yang terbilang sangat cepat dan agresif. Hanya dalam hitungan hari, polisi mampu mengumpulkan alat bukti yang dirasa cukup untuk menaikkan status Febri dari saksi menjadi tersangka. Sebelum penetapan tersangka pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, penyidik kepolisian telah bergerak secara serentak melakukan operasi penggeledahan skala besar. Sejak hari Kamis hingga Jumat, 9 dan 10 Juli 2026. Tim penyidik kepolisian mendatangi dan menggeledah setidaknya 13 lokasi berbeda yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan aliran dana atau dokumen-dokumen penting dalam perkara ini. Salah satu lokasi utama yang menjadi sasaran penggeledahan adalah rumah kediaman pribadi milik Febri Adriansyah sendiri yang terletak di kawasan hunian elit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan di Sentul ini berlangsung di bawah pengawalan ketat dan sempat menarik perhatian warga sekitar serta awak media. Dari lokasi-lokasi tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen, alat elektronik, dan aset-aset berharga yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan. Kecepatan pergerakan penyidik kepolisian ini memicu pertanyaan di kalangan praktisi hukum. Bagaimana mungkin sebuah kasus yang melibatkan transaksi rumit di PT Asabri, Krakatau Steel, dan rantai pasok batu bara nasional dapat dikonstruksikan dengan begitu cepat hingga menghasilkan penetapan tersangka dalam waktu singkat? Hal inilah yang nantinya diduga kuat akan menjadi salah satu poin keberatan atau materi pembelaan yang akan disusun oleh Hotman Paris selaku kuasa hukum. Setelah menetapkan Febri Adriansyah dan seorang tersangka lainnya yang berinisial Dokter sebagai tersangka, Kortas Tipikor Polri mengambil langkah hukum berikutnya yang cukup unik, melimpahkan penanganan kasus ini ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas perkara ini menciptakan situasi hukum yang sangat menarik sekaligus membingungkan publik. Bagaimana bisa seorang mantan petinggi Kejaksaan Agung, yang disidik oleh kepolisian, kemudian kasusnya dilimpahkan kembali ke instansi asalnya sendiri, Kejaksaan Agung, untuk ditindaklanjuti? Secara prosedural hukum acara pidana, hal ini memang dimungkinkan dalam koridor koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya dalam perkara korupsi di mana kejaksaan juga memiliki kewenangan penyidikan penuh. Namun, dinamika di internal Kejaksaan Agung tampak mengalami pergolakan yang cukup sengit saat menerima berkas ini. Ketidakpastian dan ketegangan di internal Kejaksaan Agung tercermin jelas dari inkonsistensi administrasi hukum yang terjadi pada hari Rabu, 15 Juli 2026. Pada siang hari di hari Rabu tersebut, Kejaksaan Agung sempat merilis surat perintah penyidikan, Sprindik, baru. Dalam dokumen awal yang bocor atau diumumkan ke publik itu, nama Febri Adriansyah tercantum dengan status hukum hanya sebagai saksi. Langkah ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai upaya defensif atau interpretasi hukum yang berbeda dari kejaksaan terhadap hasil penyidikan awal kepolisian. Namun, dinamika di balik layar tampaknya bergerak dengan sangat cepat dan penuh tekanan. Menjelang malam hari pada hari yang sama, Kejaksaan Agung tiba-tiba melakukan revisi total terhadap pernyataan dan dokumen hukum mereka. Dalam klarifikasi resmi yang dirilis pada Rabu malam, Kejaksaan Agung meralat status Febri. Pihak Korps Adiaksa menegaskan dan memastikan bahwa Febri Adriansyah tetap berstatus sebagai tersangka, sejalan dengan pelimpahan perkara dan penetapan awal yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri. Perubahan status yang terjadi dalam waktu kurang dari beberapa jam ini menunjukkan betapa kompleks dan panasnya konflik hukum yang terjadi di balik layar kasus ini. Perubahan status dari saksi menjadi tersangka dalam hitungan jam inilah yang kemudian mendorong kubu Febri Adriansyah untuk tidak main-main dalam mempersiapkan pertahanan hukum mereka, hingga akhirnya memutuskan untuk menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai komandan tim kuasa hukum mereka pada Jumat pagi berikutnya. Keputusan Febri Adriansyah untuk menjatuhkan pilihan kepada Hotman Paris Hutapea tentu didasarkan pada kalkulasi taktis yang matang. Dalam menghadapi kasus korupsi dengan skala kerugian negara yang besar dan melibatkan nama-nama BUMN raksasa seperti Asabri dan Krakatau Steel, dibutuhkan lebih dari sekadar pengacara yang memahami teks undang-undang secara normatif. Hotman Paris memiliki beberapa keunggulan strategis yang sangat dibutuhkan oleh Febri dalam posisi terdesaknya saat ini. Hotman Paris bukan sekadar advokat. Ia adalah ikon media sosial dengan jutaan pengikut dan memiliki akses langsung ke berbagai stasiun televisi nasional. Dalam kasus-kasus yang syarat akan muatan politis dan persaingan antar lembaga, opini publik memegang peranan yang sangat penting. Dengan menggandeng Hotman, kubu Febri memastikan bahwa narasi pembelaan mereka tidak akan tenggelam dan dapat disuarakan secara lantang ke hadapan publik guna mengimbangi rilis resmi dari aparat penegak hukum. Menghadapi Kejaksaan Agung dan kepolisian sekaligus dalam satu paket kasus membutuhkan keberanian moral dan posisi tawar yang tinggi. Hotman Paris merupakan sosok pengacara independen yang tidak memiliki ketergantungan karir politik atau birokrasi pada instansi manapun.
Kebebasannya ini membuatnya leluasa untuk melontarkan kritik keras atau melakukan manuver-manuver hukum yang agresif tanpa perlu merasa khawatir akan adanya sanksi atau tekanan balik dari pihak penguasa. Sebagai tersangka, Febri Adriansyah kini dihadapkan pada ancaman hukuman yang sangat serius. Mengingat kasus ini melibatkan dugaan korupsi di berbagai sektor vital, penyidik dipastikan akan menerapkan pasal-pasal berlapis dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor. Pasal-pasal yang berpotensi disangkakan antara lain Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Tipikor terkait perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan keterlibatan kasus di PT Asabri dan Krakatau Steel, nilai kerugian negara yang dikaitkan bisa mencapai angka yang fantastis. Jika terbukti bersalah di pengadilan, Febri terancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal hingga 20 tahun. Atau bahkan seumur hidup. Tugas berat kini berada di pundak Hotman Paris untuk mematahkan dalil-dalil yang disusun oleh penyidik gabungan Polri dan Kejaksaan. Langkah awal yang kemungkinan besar akan diambil oleh Hotman adalah menguji validitas prosedur penetapan tersangka kliennya. Hotman diprediksi akan menyoroti kecepatan penetapan tersangka yang dinilai terburu-buru, hanya berjarak 1 hari setelah penggeledahan dilakukan. Dalam dunia hukum pidana, pembuktian adanya niat jahat, mens rea, dan perbuatan material, actus reus, dalam kasus korupsi korporasi membutuhkan audit investigatif yang mendalam, bukan sekadar penggeledahan rumah dalam waktu singkat. Kasus yang menjerat Febri Adriansyah ini tidak bisa dilihat hanya sebagai kasus hukum murni seorang individu. Kasus ini merupakan cerminan dari dinamika politik hukum yang sedang berlangsung di Indonesia pada tahun 2026. Penetapan Febri sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri memperlihatkan taji dari wadah baru pemberantasan korupsi milik kepolisian tersebut. Kortas Tipikor tampaknya ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka tidak ragu untuk menyasar siapa saja, bahkan mantan pejabat tinggi di lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung. Di sisi lain, proses pelimpahan kasus kembali ke Kejaksaan Agung dan adanya insiden, revisi status, dari saksi menjadi tersangka dalam hitungan jam menunjukkan adanya negosiasi hukum yang alot di tingkat elit penegak hukum. Publik ini mengawasi dengan saksama apakah Kejaksaan Agung akan bersikap objektif dan profesional dalam mengadili mantan anak emasnya sendiri. Ataukah kasus ini justru akan berakhir anti klimaks di meja hijau? Kehadiran Hotman Paris sebagai pihak ketiga yang independen di tengah-tengah pergulatan ini menjadi jaminan bahwa proses hukum ini akan berjalan di bawah sorotan lampu sorot yang sangat terang. Hotman tidak akan membiarkan ada proses hukum yang berjalan di ruang gelap tanpa pengawasan publik. Kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah dengan Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum utamanya dipastikan akan menjadi salah satu persidangan paling bersejarah dalam dekade ini. Ini adalah duel antara reputasi profesional seorang mantan jaksa agung muda yang tangguh, kecerdikan advokat paling terkenal di Indonesia, dan kredibilitas institusi penegak hukum yang sedang diuji di mata publik. Masyarakat Indonesia kini menanti bagaimana Hotman Paris akan menyusun strategi pembelaannya dalam menghadapi dakwaan rumit terkait PT Asabri, Krakatau Steel, dan krisis batu bara tersebut. Apakah Hotman mampu membebaskan sang mantan Jampitsus dari jerat hukum? Ataukah proses hukum di Gedung Bundar ini akan menjadi akhir dari perjalanan karir cemerlang Febri Adriansyah dan menjebloskannya ke balik jeruji besi selama belasan tahun? Satu hal yang pasti, dengan keterlibatan Hotman Paris sejak hari Jumat pagi yang bersejarah itu, babak baru pertarungan hukum ini baru saja dimulai. Tiap detil persidangan, tiap argumen hukum yang dilontarkan, dan tiap dokumen yang dibuka di pengadilan nantinya akan menjadi tontonan yang tidak hanya menarik secara hukum, tetapi juga menentukan arah masa depan pemberantasan korupsi di tanah air. Panggung penegakan hukum Indonesia kembali diguncang oleh drama hukum berskala besar. Pada hari Jumat, 17 Juli 2026, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari salah satu advokat paling flamboyan dan berpengaruh di tanah air, Hotman Paris Hutapea. Pria yang dikenal dengan cincin-cincin berlian besar di jarinya dan rekam jejak menangani kasus-kasus raksasa tersebut secara resmi menyatakan diri telah menjadi kuasa hukum bagi mantan Jaksa Agung Muda Bidana Khusus, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah. Langkah ini langsung memicu perhatian publik secara luas. Pasalnya, Febri Adriansyah bukanlah sosok sembarangan. Beliau adalah mantan jenderal lapangan di Korps Adiaksa yang selama bertahun-tahun memimpin perang melawan koruptor-koruptor kelas kakap di Indonesia melalui posisi Jampitsus. Kini, roda nasib berputar begitu cepat. Sosok yang dulunya memerintahkan penahanan para koruptor kakap, kini justru duduk di kursi pemeriksaan sebagai tersangka, didampingi oleh pengacara papan atas sekelas Hotman Paris. Sinergi antara Hotman Paris dan Febri Adriansyah menciptakan dinamika baru dalam konstelasi hukum nasional.
Bagi banyak pengamat, bergabungnya Hotman ke dalam tim pembela Febrie bukan sekadar strategi pembelaan biasa, melainkan sebuah sinyal bahwa pertarungan hukum yang akan terjadi di depan mata bakal berlangsung dengan sangat sengit, melibatkan adu argumen tingkat tinggi, serta berpotensi membuka berbagai kotak Pandora baru di balik penanganan kasus korupsi di tanah air. Hari Jumat, 17 Juli 2026 pagi, suasana di lingkungan Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung tampak lebih tegang dari biasanya. Awak media telah mencium aroma akan adanya pergerakan besar terkait kasus yang menjerat Febrie Adriansyah. Kehadiran para wartawan yang bersiap dengan kamera dan alat perekam di pintu masuk utama Gedung Bundar ternyata tidak membuat mereka langsung mendapatkan apa yang mereka cari. Sekitar pukul 9.40 WIB, sebuah rombongan kendaraan tiba di area Kejaksaan Agung. Di dalam salah satu mobil tersebut, duduklah Hotman Paris Hutapea bersama tim hukumnya. Menyadari bahwa kehadirannya akan langsung diserbu oleh kepungan kamera, Hotman Paris memilih rute masuk yang tidak biasa. Alih-alih melangkah melewati pintu masuk utama Gedung Bundar yang biasa dilewati oleh para tamu atau saksi-saksi penting, Hotman beserta timnya memilih masuk melalui area basement yang terletak di bawah gedung ikonik tersebut. Langkah taktis ini sempat memicu spekulasi di kalangan jurnalis yang berjaga. Saat Hotman pertama kali terlihat memasuki area bawah tanah tersebut, belum ada konfirmasi resmi atau kepastian mutlak mengenai kapasitas kehadirannya di sana. Apakah ia datang sebagai konsultan hukum, tamu kehormatan, ataukah memang telah resmi memegang kuasa penuh atas pembelaan Febrie Adriansyah? Teka-teki itu akhirnya terjawab beberapa saat kemudian ketika Hotman Paris memberikan konfirmasi langsung kepada wartawan. Dengan gaya bicaranya yang lugas dan tanpa basa-basi, Hotman menegaskan statusnya. Ya, pagi ini, jawab Hotman singkat saat ditanya mengenai kebenaran penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febrie Adriansyah pada Jumat pagi tersebut. Lebih lanjut, Hotman juga mengonfirmasi bahwa kehadirannya hari itu bukan sekadar untuk mendaftarkan surat kuasa, melainkan langsung turun ke lapangan untuk mendampingi kliennya menjalani proses pemeriksaan yang sangat krusial. Ya, kata Hotman mengiyakan bahwa ia langsung mendampingi Febrie dalam proses interogasi dan berita acara pemeriksaan di dalam Gedung Bundar. Untuk memahami mengapa kasus ini begitu menyedot perhatian publik, kita harus melihat kembali profil dan rekam jejak Febrie Adriansyah. Selama menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidana Khusus, Febrie dikenal sebagai sosok yang bertangan dingin. Di bawah kepemimpinannya, Gedung Bundar menorehkan berbagai prestasi dalam membongkar kasus-kasus mega korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, mulai dari sektor pertambangan, asuransi, hingga tata niaga komoditas vital. Namun, dinamika di internal maupun eksternal Kejaksaan Agung bergerak dinamis. Setelah menyelesaikan masa baktinya atau mundur dari jabatan Jampitsus, posisi strategis yang pernah dipegangnya tersebut diserah terimakan kepada Rudy Margono, yang kini menjabat sebagai Jampitsus aktif. Kehidupan Febrie setelah tidak lagi menjabat sebagai Jampitsus ternyata tidak berjalan tenang. Badai besar justru datang dari arah institusi hukum lain, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Tepat pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, sebuah keputusan besar dirilis oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri. Wadah baru pemberantasan korupsi di bawah naungan kepolisian tersebut secara resmi menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam pusaran kasus dugaan korupsi yang luar biasa besar dan sistemis. Tidak tanggung-tanggung, Febrie dikaitkan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di 3 sektor sekaligus. 1. PT Asabri, persero kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi yang sebelumnya memang telah menyita perhatian publik karena nilai kerugian negaranya yang mencapai puluhan triliun rupiah. 2. PT Krakatau Steel, kasus dugaan penyimpangan proyek atau tata kelola di perusahaan baja pelat merah tersebut. 3. Kasus pasokan batu bara. Kasus dugaan suap atau korupsi dalam rantai pasok batu bara yang berdampak sangat luas secara sistemik, bahkan disebut-sebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah penting di Indonesia beberapa waktu lalu. Penetapan status tersangka terhadap seorang mantan petinggi Kejaksaan Agung oleh institusi kepolisian ini langsung memicu berbagai analisis dari pengamat hukum dan politik. Banyak pihak melihat hal ini sebagai babak baru yang sangat sensitif dalam hubungan antar lembaga penegak hukum di Indonesia. Satu hal yang paling menonjol dari penanganan kasus Febrie Adriansyah oleh Kortas Tipidkor Polri adalah temponya yang terbilang sangat cepat dan agresif. Hanya dalam hitungan hari, polisi mampu mengumpulkan alat bukti yang dirasa cukup untuk menaikkan status Febrie dari saksi menjadi tersangka. Sebelum penetapan tersangka pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, penyidik kepolisian telah bergerak secara serentak melakukan operasi penggeledahan skala besar. Sejak hari Kamis hingga Jumat, 9 dan 10 Juli 2026.
Tim penyidik kepolisian mendatangi dan menggeledah setidaknya 13 lokasi berbeda yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan aliran dana atau dokumen-dokumen penting dalam perkara ini. Salah satu lokasi utama yang menjadi sasaran penggeledahan adalah rumah kediaman pribadi milik Febri Adriansyah sendiri yang terletak di kawasan hunian elit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan di Sentul ini berlangsung di bawah pengawalan ketat dan sempat menarik perhatian warga sekitar serta awak media. Dari lokasi-lokasi tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen, alat elektronik, dan aset-aset berharga yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan. Kecepatan pergerakan penyidik kepolisian ini memicu pertanyaan di kalangan praktisi hukum. Bagaimana mungkin sebuah kasus yang melibatkan transaksi rumit di PT Asabri, Krakatau Steel, dan rantai pasok batu bara nasional dapat dikonstruksikan dengan begitu cepat hingga menghasilkan penetapan tersangka dalam waktu singkat? Hal inilah yang nantinya diduga kuat akan menjadi salah satu poin keberatan atau materi pembelaan yang akan disusun oleh Hotman Paris selaku kuasa hukum. Setelah menetapkan Febri Adriansyah dan seorang tersangka lainnya yang berinisial Dokter sebagai tersangka, Kortas Tipikor Polri mengambil langkah hukum berikutnya yang cukup unik, melimpahkan penanganan kasus ini ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas perkara ini menciptakan situasi hukum yang sangat menarik sekaligus membingungkan publik. Bagaimana bisa seorang mantan petinggi Kejaksaan Agung, yang disidik oleh kepolisian, kemudian kasusnya dilimpahkan kembali ke instansi asalnya sendiri, Kejaksaan Agung, untuk ditindaklanjuti? Secara prosedural hukum acara pidana, hal ini memang dimungkinkan dalam koridor koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya dalam perkara korupsi di mana kejaksaan juga memiliki kewenangan penyidikan penuh. Namun, dinamika di internal Kejaksaan Agung tampak mengalami pergolakan yang cukup sengit saat menerima berkas ini. Ketidakpastian dan ketegangan di internal Kejaksaan Agung tercermin jelas dari inkonsistensi administrasi hukum yang terjadi pada hari Rabu, 15 Juli 2026. Pada siang hari di hari Rabu tersebut, Kejaksaan Agung sempat merilis surat perintah penyidikan, Sprindik, baru. Dalam dokumen awal yang bocor atau diumumkan ke publik itu, nama Febri Adriansyah tercantum dengan status hukum hanya sebagai saksi. Langkah ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai upaya defensif atau interpretasi hukum yang berbeda dari kejaksaan terhadap hasil penyidikan awal kepolisian. Namun, dinamika di balik layar tampaknya bergerak dengan sangat cepat dan penuh tekanan. Menjelang malam hari pada hari yang sama, Kejaksaan Agung tiba-tiba melakukan revisi total terhadap pernyataan dan dokumen hukum mereka. Dalam klarifikasi resmi yang dirilis pada Rabu malam, Kejaksaan Agung meralat status Febri. Pihak Korps Adiaksa menegaskan dan memastikan bahwa Febri Adriansyah tetap berstatus sebagai tersangka, sejalan dengan pelimpahan perkara dan penetapan awal yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri. Perubahan status yang terjadi dalam waktu kurang dari beberapa jam ini menunjukkan betapa kompleks dan panasnya konflik hukum yang terjadi di balik layar kasus ini. Perubahan status dari saksi menjadi tersangka dalam hitungan jam inilah yang kemudian mendorong kubu Febri Adriansyah untuk tidak main-main dalam mempersiapkan pertahanan hukum mereka, hingga akhirnya memutuskan untuk menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai komandan tim kuasa hukum mereka pada Jumat pagi berikutnya. Keputusan Febri Adriansyah untuk menjatuhkan pilihan kepada Hotman Paris Hutapea tentu didasarkan pada kalkulasi taktis yang matang. Dalam menghadapi kasus korupsi dengan skala kerugian negara yang besar dan melibatkan nama-nama BUMN raksasa seperti Asabri dan Krakatau Steel, dibutuhkan lebih dari sekadar pengacara yang memahami teks undang-undang secara normatif. Hotman Paris memiliki beberapa keunggulan strategis yang sangat dibutuhkan oleh Febri dalam posisi terdesaknya saat ini. Hotman Paris bukan sekadar advokat. Ia adalah ikon media sosial dengan jutaan pengikut dan memiliki akses langsung ke berbagai stasiun televisi nasional. Dalam kasus-kasus yang syarat akan muatan politis dan persaingan antar lembaga, opini publik memegang peranan yang sangat penting. Dengan menggandeng Hotman, kubu Febri memastikan bahwa narasi pembelaan mereka tidak akan tenggelam dan dapat disuarakan secara lantang ke hadapan publik guna mengimbangi rilis resmi dari aparat penegak hukum. Menghadapi Kejaksaan Agung dan kepolisian sekaligus dalam satu paket kasus membutuhkan keberanian moral dan posisi tawar yang tinggi. Hotman Paris merupakan sosok pengacara independen yang tidak memiliki ketergantungan karir politik atau birokrasi pada instansi manapun. Kebebasannya ini membuatnya leluasa untuk melontarkan kritik keras atau melakukan manuver-manuver hukum yang agresif tanpa perlu merasa khawatir akan adanya sanksi atau tekanan balik dari pihak penguasa. Sebagai tersangka, Febri Adriansyah kini dihadapkan pada ancaman hukuman yang sangat serius. Mengingat kasus ini melibatkan dugaan korupsi di berbagai sektor vital, penyidik dipastikan akan menerapkan pasal-pasal berlapis dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor. Pasal-pasal yang berpotensi disangkakan antara lain Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Tipikor terkait perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain,
atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan keterlibatan kasus di PT Asabri dan Krakatau Steel, nilai kerugian negara yang dikaitkan bisa mencapai angka yang fantastis. Jika terbukti bersalah di pengadilan, Febrie terancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal hingga 20 tahun, atau bahkan seumur hidup. Tugas berat kini berada di pundak Hotman Paris untuk mematahkan dalil-dalil yang disusun oleh penyidik gabungan Polri dan Kejaksaan. Langkah awal yang kemungkinan besar akan diambil oleh Hotman adalah menguji validitas prosedur penetapan tersangka kliennya. Hotman diprediksi akan menyoroti kecepatan penetapan tersangka yang dinilai terburu-buru, hanya berjarak 1 hari setelah penggeledahan dilakukan. Dalam dunia hukum pidana, pembuktian adanya niat jahat, mens rea, dan perbuatan material, actus reus, dalam kasus korupsi korporasi membutuhkan audit investigatif yang mendalam, bukan sekadar penggeledahan rumah dalam waktu singkat. Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah ini tidak bisa dilihat hanya sebagai kasus hukum murni seorang individu. Kasus ini merupakan cerminan dari dinamika politik hukum yang sedang berlangsung di Indonesia pada tahun 2026. Penetapan Febrie sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri memperlihatkan taji dari wadah baru pemberantasan korupsi milik kepolisian tersebut. Kortas Tipikor tampaknya ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka tidak ragu untuk menyasar siapa saja, bahkan mantan pejabat tinggi di lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung. Di sisi lain, proses pelimpahan kasus kembali ke Kejaksaan Agung dan adanya insiden, revisi status, dari saksi menjadi tersangka dalam hitungan jam menunjukkan adanya negosiasi hukum yang alot di tingkat elit penegak hukum. Publik ini mengawasi dengan saksama apakah Kejaksaan Agung akan bersikap objektif dan profesional dalam mengadili mantan anak emasnya sendiri. Ataukah kasus ini justru akan berakhir anti klimaks di meja hijau? Kehadiran Hotman Paris sebagai pihak ketiga yang independen di tengah-tengah pergulatan ini menjadi jaminan bahwa proses hukum ini akan berjalan di bawah sorotan lampu sorot yang sangat terang. Hotman tidak akan membiarkan ada proses hukum yang berjalan di ruang gelap tanpa pengawasan publik. Kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febrie Adriansyah dengan Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum utamanya dipastikan akan menjadi salah satu persidangan paling bersejarah dalam dekade ini. Ini adalah duel antara reputasi profesional seorang mantan jaksa agung muda yang tangguh, kecerdikan advokat paling terkenal di Indonesia, dan kredibilitas institusi penegak hukum yang sedang diuji di mata publik. Masyarakat Indonesia kini menanti bagaimana Hotman Paris akan menyusun strategi pembelaannya dalam menghadapi dakwaan rumit terkait PT Asabri, Krakatau Steel, dan krisis batu bara tersebut. Apakah Hotman mampu membebaskan sang mantan Jampitsus dari jerat hukum? Ataukah proses hukum di Gedung Bundar ini akan menjadi akhir dari perjalanan karir cemerlang Febrie Adriansyah dan menjebloskannya ke balik jeruji besi selama belasan tahun? Satu hal yang pasti, dengan keterlibatan Hotman Paris sejak hari Jumat pagi yang bersejarah itu, babak baru pertarungan hukum ini baru saja dimulai. Tiap detil persidangan, tiap argumen hukum yang dilontarkan, dan tiap dokumen yang dibuka di pengadilan nantinya akan menjadi tontonan yang tidak hanya menarik secara hukum, tetapi juga menentukan arah masa depan pemberantasan korupsi di tanah air. Panggung penegakan hukum Indonesia kembali diguncang oleh drama hukum berskala besar. Pada hari Jumat, 17 Juli 2026, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari salah satu advokat paling flamboyan dan berpengaruh di tanah air, Hotman Paris Hutapea. Pria yang dikenal dengan cincin-cincin berlian besar di jarinya dan rekam jejak menangani kasus-kasus raksasa tersebut secara resmi menyatakan diri telah menjadi kuasa hukum bagi mantan Jaksa Agung Muda Bidana Khusus, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Langkah ini langsung memicu perhatian publik secara luas. Pasalnya, Febrie Adriansyah bukanlah sosok sembarangan. Beliau adalah mantan jenderal lapangan di Korps Adiaksa yang selama bertahun-tahun memimpin perang melawan koruptor-koruptor kelas kakap di Indonesia melalui posisi Jampitsus. Kini, roda nasib berputar begitu cepat. Sosok yang dulunya memerintahkan penahanan para koruptor kakap, kini justru duduk di kursi pemeriksaan sebagai tersangka, didampingi oleh pengacara papan atas sekelas Hotman Paris. Sinergi antara Hotman Paris dan Febrie Adriansyah menciptakan dinamika baru dalam konstelasi hukum nasional. Bagi banyak pengamat, bergabungnya Hotman ke dalam tim pembela Febrie bukan sekadar strategi pembelaan biasa, melainkan sebuah sinyal bahwa pertarungan hukum yang akan terjadi di depan mata bakal berlangsung dengan sangat sengit, melibatkan adu argumen tingkat tinggi, serta berpotensi membuka berbagai kotak Pandora baru di balik penanganan kasus korupsi di tanah air. Hari Jumat, 17 Juli 2026 pagi, suasana di lingkungan Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung tampak lebih tegang dari biasanya. Awak media telah mencium aroma akan adanya pergerakan besar terkait kasus yang menjerat Febrie Adriansyah.
Kehadiran para wartawan yang bersiap dengan kamera dan alat perekam di pintu masuk utama Gedung Bundar ternyata tidak membuat mereka langsung mendapatkan apa yang mereka cari. Sekitar pukul 9.40 WIB, sebuah rombongan kendaraan tiba di area Kejaksaan Agung. Di dalam salah satu mobil tersebut, duduklah Hotman Paris Hutapea bersama tim hukumnya. Menyadari bahwa kehadirannya akan langsung diserbu oleh kepungan kamera, Hotman Paris memilih rute masuk yang tidak biasa. Alih-alih melangkah melewati pintu masuk utama Gedung Bundar yang biasa dilewati oleh para tamu atau saksi-saksi penting, Hotman beserta timnya memilih masuk melalui area basement yang terletak di bawah gedung ikonik tersebut. Langkah taktis ini sempat memicu spekulasi di kalangan jurnalis yang berjaga. Saat Hotman pertama kali terlihat memasuki area bawah tanah tersebut, belum ada konfirmasi resmi atau kepastian mutlak mengenai kapasitas kehadirannya di sana. Apakah ia datang sebagai konsultan hukum, tamu kehormatan, ataukah memang telah resmi memegang kuasa penuh atas pembelaan Febri Adriansyah? Teka-teki itu akhirnya terjawab beberapa saat kemudian ketika Hotman Paris memberikan konfirmasi langsung kepada wartawan. Dengan gaya bicaranya yang lugas dan tanpa basa-basi, Hotman menegaskan statusnya. Ya, pagi ini, jawab Hotman singkat saat ditanya mengenai kebenaran penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri Adriansyah pada Jumat pagi tersebut. Lebih lanjut, Hotman juga mengonfirmasi bahwa kehadirannya hari itu bukan sekadar untuk mendaftarkan surat kuasa, melainkan langsung turun ke lapangan untuk mendampingi kliennya menjalani proses pemeriksaan yang sangat krusial. Ya, kata Hotman mengiyakan bahwa ia langsung mendampingi Febri dalam proses interogasi dan berita acara pemeriksaan di dalam Gedung Bundar. Untuk memahami mengapa kasus ini begitu menyedot perhatian publik, kita harus melihat kembali profil dan rekam jejak Febri Adriansyah. Selama menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidana Khusus, Febri dikenal sebagai sosok yang bertangan dingin. Di bawah kepemimpinannya, Gedung Bundar menorehkan berbagai prestasi dalam membongkar kasus-kasus mega korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, mulai dari sektor pertambangan, asuransi, hingga tata niaga komoditas vital. Namun, dinamika di internal maupun eksternal Kejaksaan Agung bergerak dinamis. Setelah menyelesaikan masa baktinya atau mundur dari jabatan Jampitsus, posisi strategis yang pernah dipegangnya tersebut diserah terimakan kepada Rudi Margono, yang kini menjabat sebagai Jampitsus aktif. Kehidupan Febri setelah tidak lagi menjabat sebagai Jampitsus ternyata tidak berjalan tenang. Badai besar justru datang dari arah institusi hukum lain, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Tepat pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, sebuah keputusan besar dirilis oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri. Wadah baru pemberantasan korupsi di bawah naungan kepolisian tersebut secara resmi menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam pusaran kasus dugaan korupsi yang luar biasa besar dan sistemis. Tidak tanggung-tanggung, Febri dikaitkan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di 3 sektor sekaligus. 1. PT Asabri, persero kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi yang sebelumnya memang telah menyita perhatian publik karena nilai kerugian negaranya yang mencapai puluhan triliun rupiah. 2. PT Krakatau Steel, kasus dugaan penyimpangan proyek atau tata kelola di perusahaan baja pelat merah tersebut. 3. Kasus pasokan batu bara. Kasus dugaan suap atau korupsi dalam rantai pasok batu bara yang berdampak sangat luas secara sistemik, bahkan disebut-sebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah penting di Indonesia beberapa waktu lalu. Penetapan status tersangka terhadap seorang mantan petinggi Kejaksaan Agung oleh institusi kepolisian ini langsung memicu berbagai analisis dari pengamat hukum dan politik. Banyak pihak melihat hal ini sebagai babak baru yang sangat sensitif dalam hubungan antar lembaga penegak hukum di Indonesia. Satu hal yang paling menonjol dari penanganan kasus Febri Adriansyah oleh Kortas Tipidkor Polri adalah temponya yang terbilang sangat cepat dan agresif. Hanya dalam hitungan hari, polisi mampu mengumpulkan alat bukti yang dirasa cukup untuk menaikkan status Febri dari saksi menjadi tersangka. Sebelum penetapan tersangka pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, penyidik kepolisian telah bergerak secara serentak melakukan operasi penggeledahan skala besar. Sejak hari Kamis hingga Jumat, 9 dan 10 Juli 2026. Tim penyidik kepolisian mendatangi dan menggeledah setidaknya 13 lokasi berbeda yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan aliran dana atau dokumen-dokumen penting dalam perkara ini. Salah satu lokasi utama yang menjadi sasaran penggeledahan adalah rumah kediaman pribadi milik Febri Adriansyah sendiri yang terletak di kawasan hunian elit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan di Sentul ini berlangsung di bawah pengawalan ketat dan sempat menarik perhatian warga sekitar serta awak media. Dari lokasi-lokasi tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen, alat elektronik, dan aset-aset berharga yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan.
Kecepatan pergerakan penyidik kepolisian ini memicu pertanyaan di kalangan praktisi hukum. Bagaimana mungkin sebuah kasus yang melibatkan transaksi rumit di PT Asabri, Krakatau Steel, dan rantai pasok batu bara nasional dapat dikonstruksikan dengan begitu cepat hingga menghasilkan penetapan tersangka dalam waktu singkat? Hal inilah yang nantinya diduga kuat akan menjadi salah satu poin keberatan atau materi pembelaan yang akan disusun oleh Hotman Paris selaku kuasa hukum. Setelah menetapkan Febri Adriansyah dan seorang tersangka lainnya yang berinisial Dokter sebagai tersangka, Kortas Tipikor Polri mengambil langkah hukum berikutnya yang cukup unik, melimpahkan penanganan kasus ini ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas perkara ini menciptakan situasi hukum yang sangat menarik sekaligus membingungkan publik. Bagaimana bisa seorang mantan petinggi Kejaksaan Agung, yang disidik oleh kepolisian, kemudian kasusnya dilimpahkan kembali ke instansi asalnya sendiri, Kejaksaan Agung, untuk ditindaklanjuti? Secara prosedural hukum acara pidana, hal ini memang dimungkinkan dalam koridor koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya dalam perkara korupsi di mana kejaksaan juga memiliki kewenangan penyidikan penuh. Namun, dinamika di internal Kejaksaan Agung tampak mengalami pergolakan yang cukup sengit saat menerima berkas ini. Ketidakpastian dan ketegangan di internal Kejaksaan Agung tercermin jelas dari inkonsistensi administrasi hukum yang terjadi pada hari Rabu, 15 Juli 2026. Pada siang hari di hari Rabu tersebut, Kejaksaan Agung sempat merilis surat perintah penyidikan, Sprindik, baru. Dalam dokumen awal yang bocor atau diumumkan ke publik itu, nama Febri Adriansyah tercantum dengan status hukum hanya sebagai saksi. Langkah ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai upaya defensif atau interpretasi hukum yang berbeda dari kejaksaan terhadap hasil penyidikan awal kepolisian. Namun, dinamika di balik layar tampaknya bergerak dengan sangat cepat dan penuh tekanan. Menjelang malam hari pada hari yang sama, Kejaksaan Agung tiba-tiba melakukan revisi total terhadap pernyataan dan dokumen hukum mereka. Dalam klarifikasi resmi yang dirilis pada Rabu malam, Kejaksaan Agung meralat status Febri. Pihak Korps Adiaksa menegaskan dan memastikan bahwa Febri Adriansyah tetap berstatus sebagai tersangka, sejalan dengan pelimpahan perkara dan penetapan awal yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri. Perubahan status yang terjadi dalam waktu kurang dari beberapa jam ini menunjukkan betapa kompleks dan panasnya konflik hukum yang terjadi di balik layar kasus ini. Perubahan status dari saksi menjadi tersangka dalam hitungan jam inilah yang kemudian mendorong kubu Febri Adriansyah untuk tidak main-main dalam mempersiapkan pertahanan hukum mereka, hingga akhirnya memutuskan untuk menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai komandan tim kuasa hukum mereka pada Jumat pagi berikutnya. Keputusan Febri Adriansyah untuk menjatuhkan pilihan kepada Hotman Paris Hutapea tentu didasarkan pada kalkulasi taktis yang matang. Dalam menghadapi kasus korupsi dengan skala kerugian negara yang besar dan melibatkan nama-nama BUMN raksasa seperti Asabri dan Krakatau Steel, dibutuhkan lebih dari sekadar pengacara yang memahami teks undang-undang secara normatif. Hotman Paris memiliki beberapa keunggulan strategis yang sangat dibutuhkan oleh Febri dalam posisi terdesaknya saat ini. Hotman Paris bukan sekadar advokat. Ia adalah ikon media sosial dengan jutaan pengikut dan memiliki akses langsung ke berbagai stasiun televisi nasional. Dalam kasus-kasus yang syarat akan muatan politis dan persaingan antar lembaga, opini publik memegang peranan yang sangat penting. Dengan menggandeng Hotman, kubu Febri memastikan bahwa narasi pembelaan mereka tidak akan tenggelam dan dapat disuarakan secara lantang ke hadapan publik guna mengimbangi rilis resmi dari aparat penegak hukum. Menghadapi Kejaksaan Agung dan kepolisian sekaligus dalam satu paket kasus membutuhkan keberanian moral dan posisi tawar yang tinggi. Hotman Paris merupakan sosok pengacara independen yang tidak memiliki ketergantungan karir politik atau birokrasi pada instansi manapun. Kebebasannya ini membuatnya leluasa untuk melontarkan kritik keras atau melakukan manuver-manuver hukum yang agresif tanpa perlu merasa khawatir akan adanya sanksi atau tekanan balik dari pihak penguasa. Sebagai tersangka, Febri Adriansyah kini dihadapkan pada ancaman hukuman yang sangat serius. Mengingat kasus ini melibatkan dugaan korupsi di berbagai sektor vital, penyidik dipastikan akan menerapkan pasal-pasal berlapis dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor. Pasal-pasal yang berpotensi disangkakan antara lain Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Tipikor terkait perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan keterlibatan kasus di PT Asabri dan Krakatau Steel, nilai kerugian negara yang dikaitkan bisa mencapai angka yang fantastis. Jika terbukti bersalah di pengadilan, Febri terancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal hingga 20 tahun. Atau bahkan seumur hidup. Tugas berat kini berada di pundak Hotman Paris untuk mematahkan dalil-dalil yang disusun oleh penyidik gabungan Polri dan Kejaksaan. Langkah awal yang kemungkinan besar akan diambil oleh Hotman adalah menguji validitas prosedur penetapan tersangka kliennya.
Hotman diprediksi akan menyoroti kecepatan penetapan tersangka yang dinilai terburu-buru, hanya berjarak 1 hari setelah penggeledahan dilakukan. Dalam dunia hukum pidana, pembuktian adanya niat jahat, mens rea, dan perbuatan material, actus reus, dalam kasus korupsi korporasi membutuhkan audit investigatif yang mendalam, bukan sekadar penggeledahan rumah dalam waktu singkat. Kasus yang menjerat Febri Adriansyah ini tidak bisa dilihat hanya sebagai kasus hukum murni seorang individu. Kasus ini merupakan cerminan dari dinamika politik hukum yang sedang berlangsung di Indonesia pada tahun 2026. Penetapan Febri sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri memperlihatkan taji dari wadah baru pemberantasan korupsi milik kepolisian tersebut. Kortas Tipikor tampaknya ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka tidak ragu untuk menyasar siapa saja, bahkan mantan pejabat tinggi di lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung. Di sisi lain, proses pelimpahan kasus kembali ke Kejaksaan Agung dan adanya insiden, revisi status, dari saksi menjadi tersangka dalam hitungan jam menunjukkan adanya negosiasi hukum yang alot di tingkat elit penegak hukum. Publik ini mengawasi dengan saksama apakah Kejaksaan Agung akan bersikap objektif dan profesional dalam mengadili mantan anak emasnya sendiri, ataukah kasus ini justru akan berakhir anti klimaks di meja hijau. Kehadiran Hotman Paris sebagai pihak ketiga yang independen di tengah-tengah pergulatan ini menjadi jaminan bahwa proses hukum ini akan berjalan di bawah sorotan lampu sorot yang sangat terang. Hotman tidak akan membiarkan ada proses hukum yang berjalan di ruang gelap tanpa pengawasan publik. Kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah dengan Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum utamanya dipastikan akan menjadi salah satu persidangan paling bersejarah dalam dekade ini. Ini adalah duel antara reputasi profesional seorang mantan jaksa agung muda yang tangguh, kecerdikan advokat paling terkenal di Indonesia, dan kredibilitas institusi penegak hukum yang sedang diuji di mata publik. Masyarakat Indonesia kini menanti bagaimana Hotman Paris akan menyusun strategi pembelaannya dalam menghadapi dakwaan rumit terkait PT Asabri, Krakatau Steel, dan krisis batu bara tersebut. Apakah Hotman mampu membebaskan sang mantan Jampitsus dari jerat hukum? Ataukah proses hukum di Gedung Bundar ini akan menjadi akhir dari perjalanan karir cemerlang Febri Adriansyah dan menjebloskannya ke balik jeruji besi selama belasan tahun? Satu hal yang pasti, dengan keterlibatan Hotman Paris sejak hari Jumat pagi yang bersejarah itu, babak baru pertarungan hukum ini baru saja dimulai. Tiap detil persidangan, tiap argumen hukum yang dilontarkan, dan tiap dokumen yang dibuka di pengadilan nantinya akan menjadi tontonan yang tidak hanya menarik secara hukum, tetapi juga menentukan arah masa depan pemberantasan korupsi di tanah air. Panggung penegakan hukum Indonesia kembali diguncang oleh drama hukum berskala besar. Pada hari Jumat, 17 Juli 2026, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari salah satu advokat paling flamboyan dan berpengaruh di tanah air, Hotman Paris Hutapea. Pria yang dikenal dengan cincin-cincin berlian besar di jarinya dan rekam jejak menangani kasus-kasus raksasa tersebut secara resmi menyatakan diri telah menjadi kuasa hukum bagi mantan Jaksa Agung Muda Bidana Khusus, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah. Langkah ini langsung memicu perhatian publik secara luas. Pasalnya, Febri Adriansyah bukanlah sosok sembarangan. Beliau adalah mantan jenderal lapangan di Korps Adiaksa yang selama bertahun-tahun memimpin perang melawan koruptor-koruptor kelas kakap di Indonesia melalui posisi Jampitsus. Kini, roda nasib berputar begitu cepat. Sosok yang dulunya memerintahkan penahanan para koruptor kakap, kini justru duduk di kursi pemeriksaan sebagai tersangka, didampingi oleh pengacara papan atas sekelas Hotman Paris. Sinergi antara Hotman Paris dan Febri Adriansyah menciptakan dinamika baru dalam konstelasi hukum nasional. Bagi banyak pengamat, bergabungnya Hotman ke dalam tim pembela Febri bukan sekadar strategi pembelaan biasa, melainkan sebuah sinyal bahwa pertarungan hukum yang akan terjadi di depan mata bakal berlangsung dengan sangat sengit, melibatkan adu argumen tingkat tinggi, serta berpotensi membuka berbagai kotak Pandora baru di balik penanganan kasus korupsi di tanah air. Hari Jumat, 17 Juli 2026 pagi, suasana di lingkungan Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung tampak lebih tegang dari biasanya. Awak media telah mencium aroma akan adanya pergerakan besar terkait kasus yang menjerat Febri Adriansyah. Kehadiran para wartawan yang bersiap dengan kamera dan alat perekam di pintu masuk utama Gedung Bundar ternyata tidak membuat mereka langsung mendapatkan apa yang mereka cari. Sekitar pukul 9.40 WIB, sebuah rombongan kendaraan tiba di area Kejaksaan Agung. Di dalam salah satu mobil tersebut, duduklah Hotman Paris Hutapea bersama tim hukumnya. Menyadari bahwa kehadirannya akan langsung diserbu oleh kepungan kamera, Hotman Paris memilih rute masuk yang tidak biasa. Alih-alih melangkah melewati pintu masuk utama Gedung Bundar yang biasa dilewati oleh para tamu atau saksi-saksi penting, Hotman beserta timnya memilih masuk melalui area basement yang terletak di bawah gedung ikonik tersebut.
Langkah taktis ini sempat memicu spekulasi di kalangan jurnalis yang berjaga. Saat Hotman pertama kali terlihat memasuki area bawah tanah tersebut, belum ada konfirmasi resmi atau kepastian mutlak mengenai kapasitas kehadirannya di sana. Apakah ia datang sebagai konsultan hukum, tamu kehormatan, ataukah memang telah resmi memegang kuasa penuh atas pembelaan Febri Adriansyah? Teka-teki itu akhirnya terjawab beberapa saat kemudian ketika Hotman Paris memberikan konfirmasi langsung kepada wartawan. Dengan gaya bicaranya yang lugas dan tanpa basa-basi, Hotman menegaskan statusnya. Ya, pagi ini, jawab Hotman singkat saat ditanya mengenai kebenaran penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri Adriansyah pada Jumat pagi tersebut. Lebih lanjut, Hotman juga mengonfirmasi bahwa kehadirannya hari itu bukan sekadar untuk mendaftarkan surat kuasa, melainkan langsung turun ke lapangan untuk mendampingi kliennya menjalani proses pemeriksaan yang sangat krusial. Ya, kata Hotman mengiyakan bahwa ia langsung mendampingi Febri dalam proses interogasi dan berita acara pemeriksaan di dalam gedung Bundar. Untuk memahami mengapa kasus ini begitu menyedot perhatian publik, kita harus melihat kembali profil dan rekam jejak Febri Adriansyah. Selama menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidana Khusus, Febri dikenal sebagai sosok yang bertangan dingin. Di bawah kepemimpinannya, Gedung Bundar menorehkan berbagai prestasi dalam membongkar kasus-kasus mega korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, mulai dari sektor pertambangan, asuransi, hingga tata niaga komoditas vital. Namun, dinamika di internal maupun eksternal Kejaksaan Agung bergerak dinamis. Setelah menyelesaikan masa baktinya atau mundur dari jabatan Jampitsus, posisi strategis yang pernah dipegangnya tersebut diserah terimakan kepada Rudi Margono, yang kini menjabat sebagai Jampitsus aktif. Kehidupan Febri setelah tidak lagi menjabat sebagai Jampitsus ternyata tidak berjalan tenang. Badai besar justru datang dari arah institusi hukum lain, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Tepat pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, sebuah keputusan besar dirilis oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri. Wadah baru pemberantasan korupsi di bawah naungan kepolisian tersebut secara resmi menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam pusaran kasus dugaan korupsi yang luar biasa besar dan sistemis. Tidak tanggung-tanggung, Febri dikaitkan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di 3 sektor sekaligus. 1. PT Asabri. Persero kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi yang sebelumnya memang telah menyita perhatian publik karena nilai kerugian negaranya yang mencapai puluhan triliun rupiah. 2. PT Krakatau Steel. Kasus dugaan penyimpangan proyek atau tata kelola di perusahaan baja pelat merah tersebut. 3. Kasus pasokan batu bara. Kasus dugaan suap atau korupsi dalam rantai pasok batu bara yang berdampak sangat luas secara sistemik, bahkan disebut-sebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah penting di Indonesia beberapa waktu lalu. Penetapan status tersangka terhadap seorang mantan petinggi Kejaksaan Agung oleh institusi kepolisian ini langsung memicu berbagai analisis dari pengamat hukum dan politik. Banyak pihak melihat hal ini sebagai babak baru yang sangat sensitif dalam hubungan antar lembaga penegak hukum di Indonesia. Satu hal yang paling menonjol dari penanganan kasus Febri Adriansyah oleh Kortas Tipidkor Polri adalah temponya yang terbilang sangat cepat dan agresif. Hanya dalam hitungan hari, polisi mampu mengumpulkan alat bukti yang dirasa cukup untuk menaikkan status Febri dari saksi menjadi tersangka. Sebelum penetapan tersangka pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, penyidik kepolisian telah bergerak secara serentak melakukan operasi penggeledahan skala besar. Sejak hari Kamis hingga Jumat, 9 dan 10 Juli 2026. Tim penyidik kepolisian mendatangi dan menggeledah setidaknya 13 lokasi berbeda yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan aliran dana atau dokumen-dokumen penting dalam perkara ini. Salah satu lokasi utama yang menjadi sasaran penggeledahan adalah rumah kediaman pribadi milik Febri Adriansyah sendiri yang terletak di kawasan hunian elit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan di Sentul ini berlangsung di bawah pengawalan ketat dan sempat menarik perhatian warga sekitar serta awak media. Dari lokasi-lokasi tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen, alat elektronik, dan aset-aset berharga yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan. Kecepatan pergerakan penyidik kepolisian ini memicu pertanyaan di kalangan praktisi hukum. Bagaimana mungkin sebuah kasus yang melibatkan transaksi rumit di PT Asabri, Krakatau Steel, dan rantai pasok batu bara nasional dapat dikonstruksikan dengan begitu cepat hingga menghasilkan penetapan tersangka dalam waktu singkat? Hal inilah yang nantinya diduga kuat akan menjadi salah satu poin keberatan atau materi pembelaan yang akan disusun oleh Hotman Paris selaku kuasa hukum. Setelah menetapkan Febri Adriansyah dan seorang tersangka lainnya yang berinisial Dokter sebagai tersangka, Kortas Tipidkor Polri mengambil langkah hukum berikutnya yang cukup unik, melimpahkan penanganan kasus ini ke Kejaksaan Agung.
Pelimpahan berkas perkara ini menciptakan situasi hukum yang sangat menarik sekaligus membingungkan publik. Bagaimana bisa seorang mantan petinggi Kejaksaan Agung, yang disidik oleh kepolisian, kemudian kasusnya dilimpahkan kembali ke instansi asalnya sendiri, Kejaksaan Agung, untuk ditindaklanjuti? Secara prosedural hukum acara pidana, hal ini memang dimungkinkan dalam koridor koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya dalam perkara korupsi di mana kejaksaan juga memiliki kewenangan penyidikan penuh. Namun, dinamika di internal Kejaksaan Agung tampak mengalami pergolakan yang cukup sengit saat menerima berkas ini. Ketidakpastian dan ketegangan di internal Kejaksaan Agung tercermin jelas dari inkonsistensi administrasi hukum yang terjadi pada hari Rabu, 15 Juli 2026. Pada siang hari di hari Rabu tersebut, Kejaksaan Agung sempat merilis surat perintah penyidikan, sprindik, baru. Dalam dokumen awal yang bocor atau diumumkan ke publik itu, nama Febri Adriansyah tercantum dengan status hukum hanya sebagai saksi. Langkah ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai upaya defensif atau interpretasi hukum yang berbeda dari kejaksaan terhadap hasil penyidikan awal kepolisian. Namun, dinamika di balik layar tampaknya bergerak dengan sangat cepat dan penuh tekanan. Menjelang malam hari pada hari yang sama, Kejaksaan Agung tiba-tiba melakukan revisi total terhadap pernyataan dan dokumen hukum mereka. Dalam klarifikasi resmi yang dirilis pada Rabu malam, Kejaksaan Agung meralat status Febrie. Pihak Korps Adiaksa menegaskan dan memastikan bahwa Febri Adriansyah tetap berstatus sebagai tersangka, sejalan dengan pelimpahan perkara dan penetapan awal yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri. Perubahan status yang terjadi dalam waktu kurang dari beberapa jam ini menunjukkan betapa kompleks dan panasnya konflik hukum yang terjadi di balik layar kasus ini. Perubahan status dari saksi menjadi tersangka dalam hitungan jam inilah yang kemudian mendorong kubu Febri Adriansyah untuk tidak main-main dalam mempersiapkan pertahanan hukum mereka, hingga akhirnya memutuskan untuk menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai komandan tim kuasa hukum mereka pada Jumat pagi berikutnya. Keputusan Febri Adriansyah untuk menjatuhkan pilihan kepada Hotman Paris Hutapea tentu didasarkan pada kalkulasi taktis yang matang. Dalam menghadapi kasus korupsi dengan skala kerugian negara yang besar dan melibatkan nama-nama BUMN raksasa seperti Asabri dan Krakatau Steel, dibutuhkan lebih dari sekadar pengacara yang memahami teks undang-undang secara normatif. Hotman Paris memiliki beberapa keunggulan strategis yang sangat dibutuhkan oleh Febrie dalam posisi terdesaknya saat ini. Hotman Paris bukan sekadar advokat. Ia adalah ikon media sosial dengan jutaan pengikut dan memiliki akses langsung ke berbagai stasiun televisi nasional. Dalam kasus-kasus yang syarat akan muatan politis dan persaingan antar lembaga, opini publik memegang peranan yang sangat penting. Dengan menggandeng Hotman, kubu Febrie memastikan bahwa narasi pembelaan mereka tidak akan tenggelam dan dapat disuarakan secara lantang ke hadapan publik guna mengimbangi rilis resmi dari aparat penegak hukum. Menghadapi Kejaksaan Agung dan kepolisian sekaligus dalam satu paket kasus membutuhkan keberanian moral dan posisi tawar yang tinggi. Hotman Paris merupakan sosok pengacara independen yang tidak memiliki ketergantungan karir politik atau birokrasi pada instansi manapun. Kebebasannya ini membuatnya leluasa untuk melontarkan kritik keras atau melakukan manuver-manuver hukum yang agresif tanpa perlu merasa khawatir akan adanya sanksi atau tekanan balik dari pihak penguasa. Sebagai tersangka, Febri Adriansyah kini dihadapkan pada ancaman hukuman yang sangat serius. Mengingat kasus ini melibatkan dugaan korupsi di berbagai sektor vital, penyidik dipastikan akan menerapkan pasal-pasal berlapis dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor. Pasal-pasal yang berpotensi disangkakan antara lain Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Tipikor terkait perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan keterlibatan kasus di PT Asabri dan Krakatau Steel, nilai kerugian negara yang dikaitkan bisa mencapai angka yang fantastis. Jika terbukti bersalah di pengadilan, Febrie terancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal hingga 20 tahun. Atau bahkan seumur hidup. Tugas berat kini berada di pundak Hotman Paris untuk mematahkan dalil-dalil yang disusun oleh penyidik gabungan Polri dan Kejaksaan. Langkah awal yang kemungkinan besar akan diambil oleh Hotman adalah menguji validitas prosedur penetapan tersangka kliennya. Hotman diprediksi akan menyoroti kecepatan penetapan tersangka yang dinilai terburu-buru, hanya berjarak 1 hari setelah penggeledahan dilakukan. Dalam dunia hukum pidana, pembuktian adanya niat jahat, mens rea, dan perbuatan material, actus reus, dalam kasus korupsi korporasi membutuhkan audit investigatif yang mendalam, bukan sekadar penggeledahan rumah dalam waktu singkat. Kasus yang menjerat Febri Adriansyah ini tidak bisa dilihat hanya sebagai kasus hukum murni seorang individu. Kasus ini merupakan cerminan dari dinamika politik hukum yang sedang berlangsung di Indonesia pada tahun 2026.
Penetapan Febrie sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri memperlihatkan taji dari wadah baru pemberantasan korupsi milik kepolisian tersebut. Kortas Tipikor tampaknya ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka tidak ragu untuk menyasar siapa saja, bahkan mantan pejabat tinggi di lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung. Di sisi lain, proses pelimpahan kasus kembali ke Kejaksaan Agung dan adanya insiden, revisi status, dari saksi menjadi tersangka dalam hitungan jam menunjukkan adanya negosiasi hukum yang alot di tingkat elit penegak hukum. Publik ini mengawasi dengan saksama apakah Kejaksaan Agung akan bersikap objektif dan profesional dalam mengadili mantan anak emasnya sendiri, ataukah kasus ini justru akan berakhir anti klimaks di meja hijau. Kehadiran Hotman Paris sebagai pihak ketiga yang independen di tengah-tengah pergulatan ini menjadi jaminan bahwa proses hukum ini akan berjalan di bawah sorotan lampu sorot yang sangat terang. Hotman tidak akan membiarkan ada proses hukum yang berjalan di ruang gelap tanpa pengawasan publik. Kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febrie Adriansyah dengan Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum utamanya dipastikan akan menjadi salah satu persidangan paling bersejarah dalam dekade ini. Ini adalah duel antara reputasi profesional seorang mantan jaksa agung muda yang tangguh, kecerdikan advokat paling terkenal di Indonesia, dan kredibilitas institusi penegak hukum yang sedang diuji di mata publik. Masyarakat Indonesia kini menanti bagaimana Hotman Paris akan menyusun strategi pembelaannya dalam menghadapi dakwaan rumit terkait PT Asabri, Krakatau Steel, dan krisis batu bara tersebut. Apakah Hotman mampu membebaskan sang mantan Jampitsus dari jerat hukum? Ataukah proses hukum di Gedung Bundar ini akan menjadi akhir dari perjalanan karir cemerlang Febrie Adriansyah dan menjebloskannya ke balik jeruji besi selama belasan tahun? Satu hal yang pasti, dengan keterlibatan Hotman Paris sejak hari Jumat pagi yang bersejarah itu, babak baru pertarungan hukum ini baru saja dimulai. Tiap detil persidangan, tiap argumen hukum yang dilontarkan, dan tiap dokumen yang dibuka di pengadilan nantinya akan menjadi tontonan yang tidak hanya menarik secara hukum, tetapi juga menentukan arah masa depan pemberantasan korupsi di tanah air. Panggung penegakan hukum Indonesia kembali diguncang oleh drama hukum berskala besar. Pada hari Jumat, 17 Juli 2026, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari salah satu advokat paling flamboyan dan berpengaruh di tanah air, Hotman Paris Hutapea. Pria yang dikenal dengan cincin-cincin berlian besar di jarinya dan rekam jejak menangani kasus-kasus raksasa tersebut secara resmi menyatakan diri telah menjadi kuasa hukum bagi mantan Jaksa Agung Muda Bidana Khusus, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Langkah ini langsung memicu perhatian publik secara luas. Pasalnya, Febrie Adriansyah bukanlah sosok sembarangan. Beliau adalah mantan jenderal lapangan di Korps Adiaksa yang selama bertahun-tahun memimpin perang melawan koruptor-koruptor kelas kakap di Indonesia melalui posisi Jampitsus. Kini, roda nasib berputar begitu cepat. Sosok yang dulunya memerintahkan penahanan para koruptor kakap, kini justru duduk di kursi pemeriksaan sebagai tersangka, didampingi oleh pengacara papan atas sekelas Hotman Paris. Sinergi antara Hotman Paris dan Febrie Adriansyah menciptakan dinamika baru dalam konstelasi hukum nasional. Bagi banyak pengamat, bergabungnya Hotman ke dalam tim pembela Febrie bukan sekadar strategi pembelaan biasa, melainkan sebuah sinyal bahwa pertarungan hukum yang akan terjadi di depan mata bakal berlangsung dengan sangat sengit, melibatkan adu argumen tingkat tinggi, serta berpotensi membuka berbagai kotak Pandora baru di balik penanganan kasus korupsi di tanah air. Hari Jumat, 17 Juli 2026 pagi, suasana di lingkungan Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung tampak lebih tegang dari biasanya. Awak media telah mencium aroma akan adanya pergerakan besar terkait kasus yang menjerat Febrie Adriansyah. Kehadiran para wartawan yang bersiap dengan kamera dan alat perekam di pintu masuk utama Gedung Bundar ternyata tidak membuat mereka langsung mendapatkan apa yang mereka cari. Sekitar pukul 9.40 WIB, sebuah rombongan kendaraan tiba di area Kejaksaan Agung. Di dalam salah satu mobil tersebut, duduklah Hotman Paris Hutapea bersama tim hukumnya. Menyadari bahwa kehadirannya akan langsung diserbu oleh kepungan kamera, Hotman Paris memilih rute masuk yang tidak biasa. Alih-alih melangkah melewati pintu masuk utama Gedung Bundar yang biasa dilewati oleh para tamu atau saksi-saksi penting, Hotman beserta timnya memilih masuk melalui area basement yang terletak di bawah gedung ikonik tersebut. Langkah taktis ini sempat memicu spekulasi di kalangan jurnalis yang berjaga. Saat Hotman pertama kali terlihat memasuki area bawah tanah tersebut, belum ada konfirmasi resmi atau kepastian mutlak mengenai kapasitas kehadirannya di sana. Apakah ia datang sebagai konsultan hukum, tamu kehormatan, ataukah memang telah resmi memegang kuasa penuh atas pembelaan Febrie Adriansyah? Teka-teki itu akhirnya terjawab beberapa saat kemudian ketika Hotman Paris memberikan konfirmasi langsung kepada wartawan. Dengan gaya bicaranya yang lugas dan tanpa basa-basi, Hotman menegaskan statusnya. Ya, pagi ini,
Jawab Hotman singkat saat ditanya mengenai kebenaran penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri Adriansyah pada Jumat pagi tersebut. Lebih lanjut, Hotman juga mengonfirmasi bahwa kehadirannya hari itu bukan sekadar untuk mendaftarkan surat kuasa, melainkan langsung turun ke lapangan untuk mendampingi kliennya menjalani proses pemeriksaan yang sangat krusial. Ya, kata Hotman mengiyakan bahwa ia langsung mendampingi Febri dalam proses interogasi dan berita acara pemeriksaan di dalam gedung Bundar. Untuk memahami mengapa kasus ini begitu menyedot perhatian publik, kita harus melihat kembali profil dan rekam jejak Febri Adriansyah. Selama menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidana Khusus, Febri dikenal sebagai sosok yang bertangan dingin. Di bawah kepemimpinannya, Gedung Bundar menorehkan berbagai prestasi dalam membongkar kasus-kasus mega korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, mulai dari sektor pertambangan, asuransi, hingga tata niaga komoditas vital. Namun, dinamika di internal maupun eksternal Kejaksaan Agung bergerak dinamis. Setelah menyelesaikan masa baktinya atau mundur dari jabatan Jampitsus, posisi strategis yang pernah dipegangnya tersebut diserah terimakan kepada Rudi Margono, yang kini menjabat sebagai Jampitsus aktif. Kehidupan Febri setelah tidak lagi menjabat sebagai Jampitsus ternyata tidak berjalan tenang. Badai besar justru datang dari arah institusi hukum lain, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Tepat pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, sebuah keputusan besar dirilis oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri. Wadah baru pemberantasan korupsi di bawah naungan kepolisian tersebut secara resmi menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam pusaran kasus dugaan korupsi yang luar biasa besar dan sistemis. Tidak tanggung-tanggung, Febri dikaitkan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di 3 sektor sekaligus. 1. PT Asabri. Persero kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi yang sebelumnya memang telah menyita perhatian publik karena nilai kerugian negaranya yang mencapai puluhan triliun rupiah. 2. PT Krakatau Steel. Kasus dugaan penyimpangan proyek atau tata kelola di perusahaan baja pelat merah tersebut. 3. Kasus pasokan batu bara. Kasus dugaan suap atau korupsi dalam rantai pasok batu bara yang berdampak sangat luas secara sistemik, bahkan disebut-sebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah penting di Indonesia beberapa waktu lalu. Penetapan status tersangka terhadap seorang mantan petinggi Kejaksaan Agung oleh institusi kepolisian ini langsung memicu berbagai analisis dari pengamat hukum dan politik. Banyak pihak melihat hal ini sebagai babak baru yang sangat sensitif dalam hubungan antar lembaga penegak hukum di Indonesia. Satu hal yang paling menonjol dari penanganan kasus Febri Adriansyah oleh Kortas Tipidkor Polri adalah temponya yang terbilang sangat cepat dan agresif. Hanya dalam hitungan hari, polisi mampu mengumpulkan alat bukti yang dirasa cukup untuk menaikkan status Febri dari saksi menjadi tersangka. Sebelum penetapan tersangka pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, penyidik kepolisian telah bergerak secara serentak melakukan operasi penggeledahan skala besar. Sejak hari Kamis hingga Jumat, 9 dan 10 Juli 2026. Tim penyidik kepolisian mendatangi dan menggeledah setidaknya 13 lokasi berbeda yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan aliran dana atau dokumen-dokumen penting dalam perkara ini. Salah satu lokasi utama yang menjadi sasaran penggeledahan adalah rumah kediaman pribadi milik Febri Adriansyah sendiri yang terletak di kawasan hunian elit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan di Sentul ini berlangsung di bawah pengawalan ketat dan sempat menarik perhatian warga sekitar serta awak media. Dari lokasi-lokasi tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen, alat elektronik, dan aset-aset berharga yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan. Kecepatan pergerakan penyidik kepolisian ini memicu pertanyaan di kalangan praktisi hukum. Bagaimana mungkin sebuah kasus yang melibatkan transaksi rumit di PT Asabri, Krakatau Steel, dan rantai pasok batu bara nasional dapat dikonstruksikan dengan begitu cepat hingga menghasilkan penetapan tersangka dalam waktu singkat? Hal inilah yang nantinya diduga kuat akan menjadi salah satu poin keberatan atau materi pembelaan yang akan disusun oleh Hotman Paris selaku kuasa hukum. Setelah menetapkan Febri Adriansyah dan seorang tersangka lainnya yang berinisial Dokter sebagai tersangka, Kortas Tipidkor Polri mengambil langkah hukum berikutnya yang cukup unik, melimpahkan penanganan kasus ini ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas perkara ini menciptakan situasi hukum yang sangat menarik sekaligus membingungkan publik. Bagaimana bisa seorang mantan petinggi Kejaksaan Agung, yang disidik oleh kepolisian, kemudian kasusnya dilimpahkan kembali ke instansi asalnya sendiri, Kejaksaan Agung, untuk ditindaklanjuti? Secara prosedural hukum acara pidana, hal ini memang dimungkinkan dalam koridor koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya dalam perkara korupsi di mana kejaksaan juga memiliki kewenangan penyidikan penuh. Namun, dinamika di internal Kejaksaan Agung tampak mengalami pergolakan yang cukup sengit saat menerima berkas ini.
Ketidakpastian dan ketegangan di internal Kejaksaan Agung tercermin jelas dari inkonsistensi administrasi hukum yang terjadi pada hari Rabu, 15 Juli 2026. Pada siang hari di hari Rabu tersebut, Kejaksaan Agung sempat merilis surat perintah penyidikan, sprindik, baru. Dalam dokumen awal yang bocor atau diumumkan ke publik itu, nama Febri Adriansyah tercantum dengan status hukum hanya sebagai saksi. Langkah ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai upaya defensif atau interpretasi hukum yang berbeda dari kejaksaan terhadap hasil penyidikan awal kepolisian. Namun, dinamika di balik layar tampaknya bergerak dengan sangat cepat dan penuh tekanan. Menjelang malam hari pada hari yang sama, Kejaksaan Agung tiba-tiba melakukan revisi total terhadap pernyataan dan dokumen hukum mereka. Dalam klarifikasi resmi yang dirilis pada Rabu malam, Kejaksaan Agung meralat status Febri. Pihak Korps Adiaksa menegaskan dan memastikan bahwa Febri Adriansyah tetap berstatus sebagai tersangka, sejalan dengan pelimpahan perkara dan penetapan awal yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri. Perubahan status yang terjadi dalam waktu kurang dari beberapa jam ini menunjukkan betapa kompleks dan panasnya konflik hukum yang terjadi di balik layar kasus ini. Perubahan status dari saksi menjadi tersangka dalam hitungan jam inilah yang kemudian mendorong kubu Febri Adriansyah untuk tidak main-main dalam mempersiapkan pertahanan hukum mereka, hingga akhirnya memutuskan untuk menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai komandan tim kuasa hukum mereka pada Jumat pagi berikutnya. Keputusan Febri Adriansyah untuk menjatuhkan pilihan kepada Hotman Paris Hutapea tentu didasarkan pada kalkulasi taktis yang matang. Dalam menghadapi kasus korupsi dengan skala kerugian negara yang besar dan melibatkan nama-nama BUMN raksasa seperti Asabri dan Krakatau Steel, dibutuhkan lebih dari sekadar pengacara yang memahami teks undang-undang secara normatif. Hotman Paris memiliki beberapa keunggulan strategis yang sangat dibutuhkan oleh Febri dalam posisi terdesaknya saat ini. Hotman Paris bukan sekadar advokat. Ia adalah ikon media sosial dengan jutaan pengikut dan memiliki akses langsung ke berbagai stasiun televisi nasional. Dalam kasus-kasus yang syarat akan muatan politis dan persaingan antar lembaga, opini publik memegang peranan yang sangat penting. Dengan menggandeng Hotman, kubu Febri memastikan bahwa narasi pembelaan mereka tidak akan tenggelam dan dapat disuarakan secara lantang ke hadapan publik guna mengimbangi rilis resmi dari aparat penegak hukum. Menghadapi Kejaksaan Agung dan kepolisian sekaligus dalam satu paket kasus membutuhkan keberanian moral dan posisi tawar yang tinggi. Hotman Paris merupakan sosok pengacara independen yang tidak memiliki ketergantungan karir politik atau birokrasi pada instansi manapun. Kebebasannya ini membuatnya leluasa untuk melontarkan kritik keras atau melakukan manuver-manuver hukum yang agresif tanpa perlu merasa khawatir akan adanya sanksi atau tekanan balik dari pihak penguasa. Sebagai tersangka, Febri Adriansyah kini dihadapkan pada ancaman hukuman yang sangat serius. Mengingat kasus ini melibatkan dugaan korupsi di berbagai sektor vital, penyidik dipastikan akan menerapkan pasal-pasal berlapis dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor. Pasal-pasal yang berpotensi disangkakan antara lain Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Tipikor terkait perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan keterlibatan kasus di PT Asabri dan Krakatau Steel, nilai kerugian negara yang dikaitkan bisa mencapai angka yang fantastis. Jika terbukti bersalah di pengadilan, Febri terancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal hingga 20 tahun. Atau bahkan seumur hidup. Tugas berat kini berada di pundak Hotman Paris untuk mematahkan dalil-dalil yang disusun oleh penyidik gabungan Polri dan Kejaksaan. Langkah awal yang kemungkinan besar akan diambil oleh Hotman adalah menguji validitas prosedur penetapan tersangka kliennya. Hotman diprediksi akan menyoroti kecepatan penetapan tersangka yang dinilai terburu-buru, hanya berjarak 1 hari setelah penggeledahan dilakukan. Dalam dunia hukum pidana, pembuktian adanya niat jahat, mens rea, dan perbuatan material, actus reus, dalam kasus korupsi korporasi membutuhkan audit investigatif yang mendalam, bukan sekadar penggeledahan rumah dalam waktu singkat. Kasus yang menjerat Febri Adriansyah ini tidak bisa dilihat hanya sebagai kasus hukum murni seorang individu. Kasus ini merupakan cerminan dari dinamika politik hukum yang sedang berlangsung di Indonesia pada tahun 2026. Penetapan Febri sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri memperlihatkan taji dari wadah baru pemberantasan korupsi milik kepolisian tersebut. Kortas Tipikor tampaknya ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka tidak ragu untuk menyasar siapa saja, bahkan mantan pejabat tinggi di lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung. Di sisi lain, proses pelimpahan kasus kembali ke Kejaksaan Agung dan adanya insiden, revisi status, dari saksi menjadi tersangka dalam hitungan jam menunjukkan adanya negosiasi hukum yang alot di tingkat elit penegak hukum. Publik ini mengawasi dengan saksama apakah Kejaksaan Agung akan bersikap objektif dan profesional dalam mengadili mantan anak emasnya sendiri,
Ataukah kasus ini justru akan berakhir anti klimaks di meja hijau? Kehadiran Hotman Paris sebagai pihak ketiga yang independen di tengah-tengah pergulatan ini menjadi jaminan bahwa proses hukum ini akan berjalan di bawah sorotan lampu sorot yang sangat terang. Hotman tidak akan membiarkan ada proses hukum yang berjalan di ruang gelap tanpa pengawasan publik. Kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah dengan Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum utamanya dipastikan akan menjadi salah satu persidangan paling bersejarah dalam dekade ini. Ini adalah duel antara reputasi profesional seorang mantan jaksa agung muda yang tangguh, kecerdikan advokat paling terkenal di Indonesia, dan kredibilitas institusi penegak hukum yang sedang diuji di mata publik. Masyarakat Indonesia kini menanti bagaimana Hotman Paris akan menyusun strategi pembelaannya dalam menghadapi dakwaan rumit terkait PT Asabri, Krakatau Steel, dan krisis batu bara tersebut. Apakah Hotman mampu membebaskan sang mantan Jampitsus dari jerat hukum? Ataukah proses hukum di Gedung Bundar ini akan menjadi akhir dari perjalanan karir cemerlang Febri Adriansyah dan menjebloskannya ke balik jeruji besi selama belasan tahun? Satu hal yang pasti, dengan keterlibatan Hotman Paris sejak hari Jumat pagi yang bersejarah itu, babak baru pertarungan hukum ini baru saja dimulai. Tiap detil persidangan, tiap argumen hukum yang dilontarkan, dan tiap dokumen yang dibuka di pengadilan nantinya akan menjadi tontonan yang tidak hanya menarik secara hukum, tetapi juga menentukan arah masa depan pemberantasan korupsi di tanah air. Panggung penegakan hukum Indonesia kembali diguncang oleh drama hukum berskala besar. Pada hari Jumat, 17 Juli 2026, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari salah satu advokat paling flamboyan dan berpengaruh di tanah air, Hotman Paris Hutapea. Pria yang dikenal dengan cincin-cincin berlian besar di jarinya dan rekam jejak menangani kasus-kasus raksasa tersebut secara resmi menyatakan diri telah menjadi kuasa hukum bagi mantan Jaksa Agung Muda Bidana Khusus, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah. Langkah ini langsung memicu perhatian publik secara luas. Pasalnya, Febri Adriansyah bukanlah sosok sembarangan. Beliau adalah mantan jenderal lapangan di Korps Adiaksa yang selama bertahun-tahun memimpin perang melawan koruptor-koruptor kelas kakap di Indonesia melalui posisi Jampitsus. Kini, roda nasib berputar begitu cepat. Sosok yang dulunya memerintahkan penahanan para koruptor kakap, kini justru duduk di kursi pemeriksaan sebagai tersangka, didampingi oleh pengacara papan atas sekelas Hotman Paris. Sinergi antara Hotman Paris dan Febri Adriansyah menciptakan dinamika baru dalam konstelasi hukum nasional. Bagi banyak pengamat, bergabungnya Hotman ke dalam tim pembela Febri bukan sekadar strategi pembelaan biasa, melainkan sebuah sinyal bahwa pertarungan hukum yang akan terjadi di depan mata bakal berlangsung dengan sangat sengit, melibatkan adu argumen tingkat tinggi, serta berpotensi membuka berbagai kotak Pandora baru di balik penanganan kasus korupsi di tanah air. Hari Jumat, 17 Juli 2026 pagi, suasana di lingkungan Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung tampak lebih tegang dari biasanya. Awak media telah mencium aroma akan adanya pergerakan besar terkait kasus yang menjerat Febri Adriansyah. Kehadiran para wartawan yang bersiap dengan kamera dan alat perekam di pintu masuk utama Gedung Bundar ternyata tidak membuat mereka langsung mendapatkan apa yang mereka cari. Sekitar pukul 9.40 WIB, sebuah rombongan kendaraan tiba di area Kejaksaan Agung. Di dalam salah satu mobil tersebut, duduklah Hotman Paris Hutapea bersama tim hukumnya. Menyadari bahwa kehadirannya akan langsung diserbu oleh kepungan kamera, Hotman Paris memilih rute masuk yang tidak biasa. Alih-alih melangkah melewati pintu masuk utama Gedung Bundar yang biasa dilewati oleh para tamu atau saksi-saksi penting, Hotman beserta timnya memilih masuk melalui area basement yang terletak di bawah gedung ikonik tersebut. Langkah taktis ini sempat memicu spekulasi di kalangan jurnalis yang berjaga. Saat Hotman pertama kali terlihat memasuki area bawah tanah tersebut, belum ada konfirmasi resmi atau kepastian mutlak mengenai kapasitas kehadirannya di sana. Apakah ia datang sebagai konsultan hukum, tamu kehormatan, ataukah memang telah resmi memegang kuasa penuh atas pembelaan Febri Adriansyah? Teka-teki itu akhirnya terjawab beberapa saat kemudian ketika Hotman Paris memberikan konfirmasi langsung kepada wartawan. Dengan gaya bicaranya yang lugas dan tanpa basa-basi, Hotman menegaskan statusnya. Ya, pagi ini, jawab Hotman singkat saat ditanya mengenai kebenaran penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri Adriansyah pada Jumat pagi tersebut. Lebih lanjut, Hotman juga mengonfirmasi bahwa kehadirannya hari itu bukan sekadar untuk mendaftarkan surat kuasa, melainkan langsung turun ke lapangan untuk mendampingi kliennya menjalani proses pemeriksaan yang sangat krusial. Ya, kata Hotman mengiyakan bahwa ia langsung mendampingi Febri dalam proses interogasi dan berita acara pemeriksaan di dalam Gedung Bundar. Untuk memahami mengapa kasus ini begitu menyedot perhatian publik, kita harus melihat kembali profil dan rekam jejak Febri Adriansyah. Selama menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidana Khusus, Febri dikenal sebagai sosok yang bertangan dingin.
Di bawah kepemimpinannya, Gedung Bundar menorehkan berbagai prestasi dalam membongkar kasus-kasus mega korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, mulai dari sektor pertambangan, asuransi, hingga tata niaga komoditas vital. Namun, dinamika di internal maupun eksternal Kejaksaan Agung bergerak dinamis. Setelah menyelesaikan masa baktinya atau mundur dari jabatan Jampitsus, posisi strategis yang pernah dipegangnya tersebut diserah terimakan kepada Rudi Margono, yang kini menjabat sebagai Jampitsus aktif. Kehidupan Febrie setelah tidak lagi menjabat sebagai Jampitsus ternyata tidak berjalan tenang. Badai besar justru datang dari arah institusi hukum lain, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Tepat pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, sebuah keputusan besar dirilis oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri. Wadah baru pemberantasan korupsi di bawah naungan kepolisian tersebut secara resmi menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam pusaran kasus dugaan korupsi yang luar biasa besar dan sistemis. Tidak tanggung-tanggung, Febrie dikaitkan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di 3 sektor sekaligus. 1. PT Asabri. Persero kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi yang sebelumnya memang telah menyita perhatian publik karena nilai kerugian negaranya yang mencapai puluhan triliun rupiah. 2. PT Krakatau Steel. Kasus dugaan penyimpangan proyek atau tata kelola di perusahaan baja pelat merah tersebut. 3. Kasus pasokan batu bara. Kasus dugaan suap atau korupsi dalam rantai pasok batu bara yang berdampak sangat luas secara sistemik, bahkan disebut-sebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah penting di Indonesia beberapa waktu lalu. Penetapan status tersangka terhadap seorang mantan petinggi Kejaksaan Agung oleh institusi kepolisian ini langsung memicu berbagai analisis dari pengamat hukum dan politik. Banyak pihak melihat hal ini sebagai babak baru yang sangat sensitif dalam hubungan antar lembaga penegak hukum di Indonesia. Satu hal yang paling menonjol dari penanganan kasus Febrie Adriansyah oleh Kortas Tipidkor Polri adalah temponya yang terbilang sangat cepat dan agresif. Hanya dalam hitungan hari, polisi mampu mengumpulkan alat bukti yang dirasa cukup untuk menaikkan status Febrie dari saksi menjadi tersangka. Sebelum penetapan tersangka pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, penyidik kepolisian telah bergerak secara serentak melakukan operasi penggeledahan skala besar. Sejak hari Kamis hingga Jumat, 9 dan 10 Juli 2026. Tim penyidik kepolisian mendatangi dan menggeledah setidaknya 13 lokasi berbeda yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan aliran dana atau dokumen-dokumen penting dalam perkara ini. Salah satu lokasi utama yang menjadi sasaran penggeledahan adalah rumah kediaman pribadi milik Febrie Adriansyah sendiri yang terletak di kawasan hunian elit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan di Sentul ini berlangsung di bawah pengawalan ketat dan sempat menarik perhatian warga sekitar serta awak media. Dari lokasi-lokasi tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen, alat elektronik, dan aset-aset berharga yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan. Kecepatan pergerakan penyidik kepolisian ini memicu pertanyaan di kalangan praktisi hukum. Bagaimana mungkin sebuah kasus yang melibatkan transaksi rumit di PT Asabri, Krakatau Steel, dan rantai pasok batu bara nasional dapat dikonstruksikan dengan begitu cepat hingga menghasilkan penetapan tersangka dalam waktu singkat? Hal inilah yang nantinya diduga kuat akan menjadi salah satu poin keberatan atau materi pembelaan yang akan disusun oleh Hotman Paris selaku kuasa hukum. Setelah menetapkan Febrie Adriansyah dan seorang tersangka lainnya yang berinisial Dokter sebagai tersangka, Kortas Tipidkor Polri mengambil langkah hukum berikutnya yang cukup unik, melimpahkan penanganan kasus ini ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas perkara ini menciptakan situasi hukum yang sangat menarik sekaligus membingungkan publik. Bagaimana bisa seorang mantan petinggi Kejaksaan Agung, yang disidik oleh kepolisian, kemudian kasusnya dilimpahkan kembali ke instansi asalnya sendiri, Kejaksaan Agung, untuk ditindaklanjuti? Secara prosedural hukum acara pidana, hal ini memang dimungkinkan dalam koridor koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya dalam perkara korupsi di mana Kejaksaan juga memiliki kewenangan penyidikan penuh. Namun, dinamika di internal Kejaksaan Agung tampak mengalami pergolakan yang cukup sengit saat menerima berkas ini. Ketidakpastian dan ketegangan di internal Kejaksaan Agung tercermin jelas dari inkonsistensi administrasi hukum yang terjadi pada hari Rabu, 15 Juli 2026. Pada siang hari di hari Rabu tersebut, Kejaksaan Agung sempat merilis surat perintah penyidikan, Sprindik, baru. Dalam dokumen awal yang bocor atau diumumkan ke publik itu, nama Febrie Adriansyah tercantum dengan status hukum hanya sebagai saksi. Langkah ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai upaya defensif atau interpretasi hukum yang berbeda dari Kejaksaan terhadap hasil penyidikan awal kepolisian. Namun, dinamika di balik layar tampaknya bergerak dengan sangat cepat dan penuh tekanan. Menjelang malam hari pada hari yang sama,
Kejaksaan Agung tiba-tiba melakukan revisi total terhadap pernyataan dan dokumen hukum mereka. Dalam klarifikasi resmi yang dirilis pada Rabu malam, Kejaksaan Agung meralat status Febrie. Pihak Korps Adiaksa menegaskan dan memastikan bahwa Febrie Adriansyah tetap berstatus sebagai tersangka, sejalan dengan pelimpahan perkara dan penetapan awal yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri. Perubahan status yang terjadi dalam waktu kurang dari beberapa jam ini menunjukkan betapa kompleks dan panasnya konflik hukum yang terjadi di balik layar kasus ini. Perubahan status dari saksi menjadi tersangka dalam hitungan jam inilah yang kemudian mendorong kubu Febrie Adriansyah untuk tidak main-main dalam mempersiapkan pertahanan hukum mereka, hingga akhirnya memutuskan untuk menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai komandan tim kuasa hukum mereka pada Jumat pagi berikutnya. Keputusan Febrie Adriansyah untuk menjatuhkan pilihan kepada Hotman Paris Hutapea tentu didasarkan pada kalkulasi taktis yang matang. Dalam menghadapi kasus korupsi dengan skala kerugian negara yang besar dan melibatkan nama-nama BUMN raksasa seperti Asabri dan Krakatau Steel, dibutuhkan lebih dari sekadar pengacara yang memahami teks undang-undang secara normatif. Hotman Paris memiliki beberapa keunggulan strategis yang sangat dibutuhkan oleh Febrie dalam posisi terdesaknya saat ini. Hotman Paris bukan sekadar advokat. Ia adalah ikon media sosial dengan jutaan pengikut dan memiliki akses langsung ke berbagai stasiun televisi nasional. Dalam kasus-kasus yang syarat akan muatan politis dan persaingan antar lembaga, opini publik memegang peranan yang sangat penting. Dengan menggandeng Hotman, kubu Febrie memastikan bahwa narasi pembelaan mereka tidak akan tenggelam dan dapat disuarakan secara lantang ke hadapan publik guna mengimbangi rilis resmi dari aparat penegak hukum. Menghadapi Kejaksaan Agung dan kepolisian sekaligus dalam satu paket kasus membutuhkan keberanian moral dan posisi tawar yang tinggi. Hotman Paris merupakan sosok pengacara independen yang tidak memiliki ketergantungan karir politik atau birokrasi pada instansi manapun. Kebebasannya ini membuatnya leluasa untuk melontarkan kritik keras atau melakukan manuver-manuver hukum yang agresif tanpa perlu merasa khawatir akan adanya sanksi atau tekanan balik dari pihak penguasa. Sebagai tersangka, Febrie Adriansyah kini dihadapkan pada ancaman hukuman yang sangat serius. Mengingat kasus ini melibatkan dugaan korupsi di berbagai sektor vital, penyidik dipastikan akan menerapkan pasal-pasal berlapis dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor. Pasal-pasal yang berpotensi disangkakan antara lain Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Tipikor terkait perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan keterlibatan kasus di PT Asabri dan Krakatau Steel, nilai kerugian negara yang dikaitkan bisa mencapai angka yang fantastis. Jika terbukti bersalah di pengadilan, Febrie terancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal hingga 20 tahun. Atau bahkan seumur hidup. Tugas berat kini berada di pundak Hotman Paris untuk mematahkan dalil-dalil yang disusun oleh penyidik gabungan Polri dan Kejaksaan. Langkah awal yang kemungkinan besar akan diambil oleh Hotman adalah menguji validitas prosedur penetapan tersangka kliennya. Hotman diprediksi akan menyoroti kecepatan penetapan tersangka yang dinilai terburu-buru, hanya berjarak 1 hari setelah penggeledahan dilakukan. Dalam dunia hukum pidana, pembuktian adanya niat jahat, mens rea, dan perbuatan material, actus reus, dalam kasus korupsi korporasi membutuhkan audit investigatif yang mendalam, bukan sekadar penggeledahan rumah dalam waktu singkat. Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah ini tidak bisa dilihat hanya sebagai kasus hukum murni seorang individu. Kasus ini merupakan cerminan dari dinamika politik hukum yang sedang berlangsung di Indonesia pada tahun 2026. Penetapan Febrie sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri memperlihatkan taji dari wadah baru pemberantasan korupsi milik kepolisian tersebut. Kortas Tipikor tampaknya ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka tidak ragu untuk menyasar siapa saja, bahkan mantan pejabat tinggi di lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung. Di sisi lain, proses pelimpahan kasus kembali ke Kejaksaan Agung dan adanya insiden, revisi status, dari saksi menjadi tersangka dalam hitungan jam menunjukkan adanya negosiasi hukum yang alot di tingkat elit penegak hukum. Publik ini mengawasi dengan saksama apakah Kejaksaan Agung akan bersikap objektif dan profesional dalam mengadili mantan anak emasnya sendiri. Ataukah kasus ini justru akan berakhir anti klimaks di meja hijau? Kehadiran Hotman Paris sebagai pihak ketiga yang independen di tengah-tengah pergulatan ini menjadi jaminan bahwa proses hukum ini akan berjalan di bawah sorotan lampu sorot yang sangat terang. Hotman tidak akan membiarkan ada proses hukum yang berjalan di ruang gelap tanpa pengawasan publik. Kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febrie Adriansyah dengan Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum utamanya dipastikan akan menjadi salah satu persidangan paling bersejarah dalam dekade ini. Ini adalah duel antara reputasi profesional seorang mantan jaksa agung muda yang tangguh, kecerdikan advokat paling terkenal di Indonesia, dan kredibilitas institusi penegak hukum yang sedang diuji di mata publik.
Masyarakat Indonesia kini menanti bagaimana Hotman Paris akan menyusun strategi pembelaannya dalam menghadapi dakwaan rumit terkait PT Asabri, Krakatau Steel, dan krisis batu bara tersebut. Apakah Hotman mampu membebaskan sang mantan Jampitsus dari jerat hukum? Ataukah proses hukum di Gedung Bundar ini akan menjadi akhir dari perjalanan karir cemerlang Febri Adriansyah dan menjebloskannya ke balik jeruji besi selama belasan tahun? Satu hal yang pasti, dengan keterlibatan Hotman Paris sejak hari Jumat pagi yang bersejarah itu, babak baru pertarungan hukum ini baru saja dimulai. Tiap detil persidangan, tiap argumen hukum yang dilontarkan, dan tiap dokumen yang dibuka di pengadilan nantinya akan menjadi tontonan yang tidak hanya menarik secara hukum, tetapi juga menentukan arah masa depan pemberantasan korupsi di tanah air. Panggung penegakan hukum Indonesia kembali diguncang oleh drama hukum berskala besar. Pada hari Jumat, 17 Juli 2026, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari salah satu advokat paling flamboyan dan berpengaruh di tanah air, Hotman Paris Hutapea. Pria yang dikenal dengan cincin-cincin berlian besar di jarinya dan rekam jejak menangani kasus-kasus raksasa tersebut secara resmi menyatakan diri telah menjadi kuasa hukum bagi mantan Jaksa Agung Muda Bidana Khusus, Jampitsus. Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah. Langkah ini langsung memicu perhatian publik secara luas. Pasalnya, Febri Adriansyah bukanlah sosok sembarangan. Beliau adalah mantan jenderal lapangan di Korps Adiaksa yang selama bertahun-tahun memimpin perang melawan koruptor-koruptor kelas kakap di Indonesia melalui posisi Jampitsus. Kini, roda nasib berputar begitu cepat. Sosok yang dulunya memerintahkan penahanan para koruptor kakap, kini justru duduk di kursi pemeriksaan sebagai tersangka, didampingi oleh pengacara papan atas sekelas Hotman Paris. Sinergi antara Hotman Paris dan Febri Adriansyah menciptakan dinamika baru dalam konstelasi hukum nasional. Bagi banyak pengamat, bergabungnya Hotman ke dalam tim pembela Febri bukan sekadar strategi pembelaan biasa, melainkan sebuah sinyal bahwa pertarungan hukum yang akan terjadi di depan mata bakal berlangsung dengan sangat sengit, melibatkan adu argumen tingkat tinggi, serta berpotensi membuka berbagai kotak Pandora baru di balik penanganan kasus korupsi di tanah air. Hari Jumat, 17 Juli 2026 pagi, suasana di lingkungan Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung tampak lebih tegang dari biasanya. Awak media telah mencium aroma akan adanya pergerakan besar terkait kasus yang menjerat Febri Adriansyah. Kehadiran para wartawan yang bersiap dengan kamera dan alat perekam di pintu masuk utama Gedung Bundar ternyata tidak membuat mereka langsung mendapatkan apa yang mereka cari. Sekitar pukul 9.40 WIB, sebuah rombongan kendaraan tiba di area Kejaksaan Agung. Di dalam salah satu mobil tersebut, duduklah Hotman Paris Hutapea bersama tim hukumnya. Menyadari bahwa kehadirannya akan langsung diserbu oleh kepungan kamera, Hotman Paris memilih rute masuk yang tidak biasa. Alih-alih melangkah melewati pintu masuk utama Gedung Bundar yang biasa dilewati oleh para tamu atau saksi-saksi penting, Hotman beserta timnya memilih masuk melalui area basement yang terletak di bawah gedung ikonik tersebut. Langkah taktis ini sempat memicu spekulasi di kalangan jurnalis yang berjaga. Saat Hotman pertama kali terlihat memasuki area bawah tanah tersebut, belum ada konfirmasi resmi atau kepastian mutlak mengenai kapasitas kehadirannya di sana. Apakah ia datang sebagai konsultan hukum, tamu kehormatan, ataukah memang telah resmi memegang kuasa penuh atas pembelaan Febri Adriansyah? Teka-teki itu akhirnya terjawab beberapa saat kemudian ketika Hotman Paris memberikan konfirmasi langsung kepada wartawan. Dengan gaya bicaranya yang lugas dan tanpa basa-basi, Hotman menegaskan statusnya. Ya, pagi ini, jawab Hotman singkat saat ditanya mengenai kebenaran penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febri Adriansyah pada Jumat pagi tersebut. Lebih lanjut, Hotman juga mengonfirmasi bahwa kehadirannya hari itu bukan sekadar untuk mendaftarkan surat kuasa, melainkan langsung turun ke lapangan untuk mendampingi kliennya menjalani proses pemeriksaan yang sangat krusial. Ya, kata Hotman mengiyakan bahwa ia langsung mendampingi Febri dalam proses interogasi dan berita acara pemeriksaan di dalam Gedung Bundar. Untuk memahami mengapa kasus ini begitu menyedot perhatian publik, kita harus melihat kembali profil dan rekam jejak Febri Adriansyah. Selama menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidana Khusus, Febri dikenal sebagai sosok yang bertangan dingin. Di bawah kepemimpinannya, Gedung Bundar menorehkan berbagai prestasi dalam membongkar kasus-kasus mega korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, mulai dari sektor pertambangan, asuransi, hingga tata niaga komoditas vital. Namun, dinamika di internal maupun eksternal Kejaksaan Agung bergerak dinamis. Setelah menyelesaikan masa baktinya atau mundur dari jabatan Jampitsus, posisi strategis yang pernah dipegangnya tersebut diserah terimakan kepada Rudy Margono, yang kini menjabat sebagai Jampitsus aktif. Kehidupan Febri setelah tidak lagi menjabat sebagai Jampitsus ternyata tidak berjalan tenang. Badai besar justru datang dari arah institusi hukum lain,
yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Tepat pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, sebuah keputusan besar dirilis oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri. Wadah baru pemberantasan korupsi di bawah naungan kepolisian tersebut secara resmi menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam pusaran kasus dugaan korupsi yang luar biasa besar dan sistemis. Tidak tanggung-tanggung, Febri dikaitkan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di 3 sektor sekaligus. 1. PT Asabri. Persero kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi yang sebelumnya memang telah menyita perhatian publik karena nilai kerugian negaranya yang mencapai puluhan triliun rupiah. 2. PT Krakatau Steel. Kasus dugaan penyimpangan proyek atau tata kelola di perusahaan baja pelat merah tersebut. 3. Kasus pasokan batu bara. Kasus dugaan suap atau korupsi dalam rantai pasok batu bara yang berdampak sangat luas secara sistemik, bahkan disebut-sebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah penting di Indonesia beberapa waktu lalu. Penetapan status tersangka terhadap seorang mantan petinggi Kejaksaan Agung oleh institusi kepolisian ini langsung memicu berbagai analisis dari pengamat hukum dan politik. Banyak pihak melihat hal ini sebagai babak baru yang sangat sensitif dalam hubungan antar lembaga penegak hukum di Indonesia. Satu hal yang paling menonjol dari penanganan kasus Febri Adriansyah oleh Kortas Tipidkor Polri adalah temponya yang terbilang sangat cepat dan agresif. Hanya dalam hitungan hari, polisi mampu mengumpulkan alat bukti yang dirasa cukup untuk menaikkan status Febri dari saksi menjadi tersangka. Sebelum penetapan tersangka pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, penyidik kepolisian telah bergerak secara serentak melakukan operasi penggeledahan skala besar. Sejak hari Kamis hingga Jumat, 9 dan 10 Juli 2026. Tim penyidik kepolisian mendatangi dan menggeledah setidaknya 13 lokasi berbeda yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan aliran dana atau dokumen-dokumen penting dalam perkara ini. Salah satu lokasi utama yang menjadi sasaran penggeledahan adalah rumah kediaman pribadi milik Febri Adriansyah sendiri yang terletak di kawasan hunian elit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan di Sentul ini berlangsung di bawah pengawalan ketat dan sempat menarik perhatian warga sekitar serta awak media. Dari lokasi-lokasi tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen, alat elektronik, dan aset-aset berharga yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan. Kecepatan pergerakan penyidik kepolisian ini memicu pertanyaan di kalangan praktisi hukum. Bagaimana mungkin sebuah kasus yang melibatkan transaksi rumit di PT Asabri, Krakatau Steel, dan rantai pasok batu bara nasional dapat dikonstruksikan dengan begitu cepat hingga menghasilkan penetapan tersangka dalam waktu singkat? Hal inilah yang nantinya diduga kuat akan menjadi salah satu poin keberatan atau materi pembelaan yang akan disusun oleh Hotman Paris selaku kuasa hukum. Setelah menetapkan Febri Adriansyah dan seorang tersangka lainnya yang berinisial Dr. sebagai tersangka, Kortas Tipidkor Polri mengambil langkah hukum berikutnya yang cukup unik, melimpahkan penanganan kasus ini ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas perkara ini menciptakan situasi hukum yang sangat menarik sekaligus membingungkan publik. Bagaimana bisa seorang mantan petinggi Kejaksaan Agung, yang disidik oleh kepolisian, kemudian kasusnya dilimpahkan kembali ke instansi asalnya sendiri, Kejaksaan Agung, untuk ditindaklanjuti? Secara prosedural hukum acara pidana, hal ini memang dimungkinkan dalam koridor koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya dalam perkara korupsi di mana kejaksaan juga memiliki kewenangan penyidikan penuh. Namun, dinamika di internal Kejaksaan Agung tampak mengalami pergolakan yang cukup sengit saat menerima berkas ini. Ketidakpastian dan ketegangan di internal Kejaksaan Agung tercermin jelas dari inkonsistensi administrasi hukum yang terjadi pada hari Rabu, 15 Juli 2026. Pada siang hari di hari Rabu tersebut, Kejaksaan Agung sempat merilis surat perintah penyidikan, Sprindik, baru. Dalam dokumen awal yang bocor atau diumumkan ke publik itu, nama Febri Adriansyah tercantum dengan status hukum hanya sebagai saksi. Langkah ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai upaya defensif atau interpretasi hukum yang berbeda dari kejaksaan terhadap hasil penyidikan awal kepolisian. Namun, dinamika di balik layar tampaknya bergerak dengan sangat cepat dan penuh tekanan. Menjelang malam hari pada hari yang sama, Kejaksaan Agung tiba-tiba melakukan revisi total terhadap pernyataan dan dokumen hukum mereka. Dalam klarifikasi resmi yang dirilis pada Rabu malam, Kejaksaan Agung meralat status Febri. Pihak Korps Adiaksa menegaskan dan memastikan bahwa Febri Adriansyah tetap berstatus sebagai tersangka, sejalan dengan pelimpahan perkara dan penetapan awal yang dilakukan oleh Kortas Tipidkor Polri. Perubahan status yang terjadi dalam waktu kurang dari beberapa jam ini menunjukkan betapa kompleks dan panasnya konflik hukum yang terjadi di balik layar kasus ini. Perubahan status dari saksi menjadi tersangka dalam hitungan jam inilah yang kemudian mendorong kubu Febri Adriansyah untuk tidak main-main dalam mempersiapkan pertahanan hukum mereka,
hingga akhirnya memutuskan untuk menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai komandan tim kuasa hukum mereka pada Jumat pagi berikutnya. Keputusan Febri Adriansyah untuk menjatuhkan pilihan kepada Hotman Paris Hutapea tentu didasarkan pada kalkulasi taktis yang matang. Dalam menghadapi kasus korupsi dengan skala kerugian negara yang besar dan melibatkan nama-nama BUMN raksasa seperti Asabri dan Krakatau Steel, dibutuhkan lebih dari sekadar pengacara yang memahami teks undang-undang secara normatif. Hotman Paris memiliki beberapa keunggulan strategis yang sangat dibutuhkan oleh Febri dalam posisi terdesaknya saat ini. Hotman Paris bukan sekadar advokat. Ia adalah ikon media sosial dengan jutaan pengikut dan memiliki akses langsung ke berbagai stasiun televisi nasional. Dalam kasus-kasus yang syarat akan muatan politis dan persaingan antar lembaga, opini publik memegang peranan yang sangat penting. Dengan menggandeng Hotman, kubu Febri memastikan bahwa narasi pembelaan mereka tidak akan tenggelam dan dapat disuarakan secara lantang ke hadapan publik guna mengimbangi rilis resmi dari aparat penegak hukum. Menghadapi Kejaksaan Agung dan kepolisian sekaligus dalam satu paket kasus membutuhkan keberanian moral dan posisi tawar yang tinggi. Hotman Paris merupakan sosok pengacara independen yang tidak memiliki ketergantungan karir politik atau birokrasi pada instansi manapun. Kebebasannya ini membuatnya leluasa untuk melontarkan kritik keras atau melakukan manuver-manuver hukum yang agresif tanpa perlu merasa khawatir akan adanya sanksi atau tekanan balik dari pihak penguasa. Sebagai tersangka, Febri Adriansyah kini dihadapkan pada ancaman hukuman yang sangat serius. Mengingat kasus ini melibatkan dugaan korupsi di berbagai sektor vital, penyidik dipastikan akan menerapkan pasal-pasal berlapis dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor. Pasal-pasal yang berpotensi disangkakan antara lain Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Tipikor terkait perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan keterlibatan kasus di PT Asabri dan Krakatau Steel, nilai kerugian negara yang dikaitkan bisa mencapai angka yang fantastis. Jika terbukti bersalah di pengadilan, Febri terancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal hingga 20 tahun, atau bahkan seumur hidup. Tugas berat kini berada di pundak Hotman Paris untuk mematahkan dalil-dalil yang disusun oleh penyidik gabungan Polri dan Kejaksaan. Langkah awal yang kemungkinan besar akan diambil oleh Hotman adalah menguji validitas prosedur penetapan tersangka kliennya. Hotman diprediksi akan menyoroti kecepatan penetapan tersangka yang dinilai terburu-buru, hanya berjarak 1 hari setelah penggeledahan dilakukan. Dalam dunia hukum pidana, pembuktian adanya niat jahat, mens rea, dan perbuatan material, actus reus, dalam kasus korupsi korporasi membutuhkan audit investigatif yang mendalam, bukan sekadar penggeledahan rumah dalam waktu singkat. Kasus yang menjerat Febri Adriansyah ini tidak bisa dilihat hanya sebagai kasus hukum murni seorang individu. Kasus ini merupakan cerminan dari dinamika politik hukum yang sedang berlangsung di Indonesia pada tahun 2026. Penetapan Febri sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri memperlihatkan taji dari wadah baru pemberantasan korupsi milik kepolisian tersebut. Kortas Tipikor tampaknya ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka tidak ragu untuk menyasar siapa saja, bahkan mantan pejabat tinggi di lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung. Di sisi lain, proses pelimpahan kasus kembali ke Kejaksaan Agung dan adanya insiden, revisi status, dari saksi menjadi tersangka dalam hitungan jam menunjukkan adanya negosiasi hukum yang alot di tingkat elit penegak hukum. Publik ini mengawasi dengan saksama apakah Kejaksaan Agung akan bersikap objektif dan profesional dalam mengadili mantan anak emasnya sendiri, ataukah kasus ini justru akan berakhir anti klimaks di meja hijau. Kehadiran Hotman Paris sebagai pihak ketiga yang independen di tengah-tengah pergulatan ini menjadi jaminan bahwa proses hukum ini akan berjalan di bawah sorotan lampu sorot yang sangat terang. Hotman tidak akan membiarkan ada proses hukum yang berjalan di ruang gelap tanpa pengawasan publik. Kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah dengan Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum utamanya dipastikan akan menjadi salah satu persidangan paling bersejarah dalam dekade ini. Ini adalah duel antara reputasi profesional seorang mantan jaksa agung muda yang tangguh, kecerdikan advokat paling terkenal di Indonesia, dan kredibilitas institusi penegak hukum yang sedang diuji di mata publik. Masyarakat Indonesia kini menanti bagaimana Hotman Paris akan menyusun strategi pembelaannya dalam menghadapi dakwaan rumit terkait PT Asabri, Krakatau Steel, dan krisis batu bara tersebut. Apakah Hotman mampu membebaskan sang mantan Jampitsus dari jerat hukum? Ataukah proses hukum di Gedung Bundar ini akan menjadi akhir dari perjalanan karir cemerlang Febri Adriansyah dan menjebloskannya ke balik jeruji besi selama belasan tahun? Satu hal yang pasti, dengan keterlibatan Hotman Paris sejak hari Jumat pagi yang bersejarah itu, babak baru pertarungan hukum ini baru saja dimulai. Tiap detil persidangan, tiap argumen hukum yang dilontarkan,
Dan tiap dokumen yang dibuka di pengadilan nantinya akan menjadi tontonan yang tidak hanya menarik secara hukum, tetapi juga menentukan arah masa depan pemberantasan korupsi di tanah air. Panggung penegakan hukum Indonesia kembali diguncang oleh drama hukum berskala besar. Pada hari Jumat, 17 Juli 2026, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari salah satu advokat paling flamboyan dan berpengaruh di tanah air, Hotman Paris Hutapea. Pria yang dikenal dengan cincin-cincin berlian besar di jarinya dan rekam jejak menangani kasus-kasus raksasa tersebut secara resmi menyatakan diri telah menjadi kuasa hukum bagi mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Jampitsus. Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah. Langkah ini langsung memicu perhatian publik secara luas. Pasalnya, Febrie Adriansyah bukanlah sosok sembarangan. Beliau adalah mantan jenderal lapangan di Korps Adiaksa yang selama bertahun-tahun memimpin perang melawan koruptor-koruptor kelas kakap di Indonesia melalui posisi Jampitsus. Kini, roda nasib berputar begitu cepat. Sosok yang dulunya memerintahkan penahanan para koruptor kakap, kini justru duduk di kursi pemeriksaan sebagai tersangka, didampingi oleh pengacara papan atas sekelas Hotman Paris. Sinergi antara Hotman Paris dan Febrie Adriansyah menciptakan dinamika baru dalam konstelasi hukum nasional. Bagi banyak pengamat, bergabungnya Hotman ke dalam tim pembela Febrie bukan sekadar strategi pembelaan biasa, melainkan sebuah sinyal bahwa pertarungan hukum yang akan terjadi di depan mata bakal berlangsung dengan sangat sengit, melibatkan adu argumen tingkat tinggi, serta berpotensi membuka berbagai kotak Pandora baru di balik penanganan kasus korupsi di tanah air. Hari Jumat, 17 Juli 2026 pagi, suasana di lingkungan Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung tampak lebih tegang dari biasanya. Awak media telah mencium aroma akan adanya pergerakan besar terkait kasus yang menjerat Febrie Adriansyah. Kehadiran para wartawan yang bersiap dengan kamera dan alat perekam di pintu masuk utama Gedung Bundar ternyata tidak membuat mereka langsung mendapatkan apa yang mereka cari. Sekitar pukul 9.40 WIB, sebuah rombongan kendaraan tiba di area Kejaksaan Agung. Di dalam salah satu mobil tersebut, duduklah Hotman Paris Hutapea bersama tim hukumnya. Menyadari bahwa kehadirannya akan langsung diserbu oleh kepungan kamera, Hotman Paris memilih rute masuk yang tidak biasa. Alih-alih melangkah melewati pintu masuk utama Gedung Bundar yang biasa dilewati oleh para tamu atau saksi-saksi penting, Hotman beserta timnya memilih masuk melalui area basement yang terletak di bawah gedung ikonik tersebut. Langkah taktis ini sempat memicu spekulasi di kalangan jurnalis yang berjaga. Saat Hotman pertama kali terlihat memasuki area bawah tanah tersebut, belum ada konfirmasi resmi atau kepastian mutlak mengenai kapasitas kehadirannya di sana. Apakah ia datang sebagai konsultan hukum, tamu kehormatan, ataukah memang telah resmi memegang kuasa penuh atas pembelaan Febrie Adriansyah? Teka-teki itu akhirnya terjawab beberapa saat kemudian ketika Hotman Paris memberikan konfirmasi langsung kepada wartawan. Dengan gaya bicaranya yang lugas dan tanpa basa-basi, Hotman menegaskan statusnya. Ya, pagi ini, jawab Hotman singkat saat ditanya mengenai kebenaran penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febrie Adriansyah pada Jumat pagi tersebut. Lebih lanjut, Hotman juga mengonfirmasi bahwa kehadirannya hari itu bukan sekadar untuk mendaftarkan surat kuasa, melainkan langsung turun ke lapangan untuk mendampingi kliennya menjalani proses pemeriksaan yang sangat krusial. Ya, kata Hotman mengiyakan bahwa ia langsung mendampingi Febrie dalam proses interogasi dan berita acara pemeriksaan di dalam Gedung Bundar. Untuk memahami mengapa kasus ini begitu menyedot perhatian publik, kita harus melihat kembali profil dan rekam jejak Febrie Adriansyah. Selama menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Febrie dikenal sebagai sosok yang bertangan dingin. Di bawah kepemimpinannya, Gedung Bundar menorehkan berbagai prestasi dalam membongkar kasus-kasus mega korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, mulai dari sektor pertambangan, asuransi, hingga tata niaga komoditas vital. Namun, dinamika di internal maupun eksternal Kejaksaan Agung bergerak dinamis. Setelah menyelesaikan masa baktinya atau mundur dari jabatan Jampitsus, posisi strategis yang pernah dipegangnya tersebut diserah terimakan kepada Rudy Margono, yang kini menjabat sebagai Jampitsus aktif. Kehidupan Febrie setelah tidak lagi menjabat sebagai Jampitsus ternyata tidak berjalan tenang. Badai besar justru datang dari arah institusi hukum lain, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Tepat pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, sebuah keputusan besar dirilis oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri. Wadah baru pemberantasan korupsi di bawah naungan kepolisian tersebut secara resmi menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam pusaran kasus dugaan korupsi yang luar biasa besar dan sistemis. Tidak tanggung-tanggung, Febrie dikaitkan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di 3 sektor sekaligus. 1. PT Asabri,
Persero kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi yang sebelumnya memang telah menyita perhatian publik karena nilai kerugian negaranya yang mencapai puluhan triliun rupiah. 2 PT Krakatau Steel, kasus dugaan penyimpangan proyek atau tata kelola di perusahaan baja pelat merah tersebut. 3 kasus pasokan batu bara. Kasus dugaan suap atau korupsi dalam rantai pasok batubara yang berdampak sangat luas secara sistemik, bahkan disebut-sebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah penting di Indonesia beberapa waktu lalu. Penetapan status tersangka terhadap seorang mantan petinggi Kejaksaan Agung oleh institusi kepolisian ini langsung memicu berbagai analisis dari pengamat hukum dan politik. Banyak pihak melihat hal ini sebagai babak baru yang sangat sensitif dalam hubungan antar lembaga penegak hukum di Indonesia. Satu hal yang paling menonjol dari penanganan kasus Febri Adriansyah oleh Kortas Tipikor Polri adalah temponya yang terbilang sangat cepat dan agresif. Hanya dalam hitungan hari, polisi mampu mengumpulkan alat bukti yang dirasa cukup untuk menaikkan status Febri dari saksi menjadi tersangka. Sebelum penetapan tersangka pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, penyidik kepolisian telah bergerak secara serentak melakukan operasi penggeledahan skala besar. Sejak hari Kamis hingga Jumat, 9 dan 10 Juli 2026. Tim penyidik kepolisian mendatangi dan menggeledah setidaknya 13 lokasi berbeda yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan aliran dana atau dokumen-dokumen penting dalam perkara ini. Salah satu lokasi utama yang menjadi sasaran penggeledahan adalah rumah kediaman pribadi milik Febri Adriansyah sendiri yang terletak di kawasan hunian elit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan di Sentul ini berlangsung di bawah pengawalan ketat dan sempat menarik perhatian warga sekitar serta awak media. Dari lokasi-lokasi tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen, alat elektronik, dan aset-aset berharga yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan. Kecepatan pergerakan penyidik kepolisian ini memicu pertanyaan di kalangan praktisi hukum. Bagaimana mungkin sebuah kasus yang melibatkan transaksi rumit di PT Asabri, Krakatau Steel, dan rantai pasok batu bara nasional dapat dikonstruksikan dengan begitu cepat hingga menghasilkan penetapan tersangka dalam waktu singkat? Hal inilah yang nantinya diduga kuat akan menjadi salah satu poin keberatan atau materi pembelaan yang akan disusun oleh Hotman Paris selaku kuasa hukum. Setelah menetapkan Febri Adriansyah dan seorang tersangka lainnya yang berinisial Dokter sebagai tersangka, Kortas Tipikor Polri mengambil langkah hukum berikutnya yang cukup unik, melimpahkan penanganan kasus ini ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas perkara ini menciptakan situasi hukum yang sangat menarik sekaligus membingungkan publik. Bagaimana bisa seorang mantan petinggi Kejaksaan Agung, yang disidik oleh kepolisian, kemudian kasusnya dilimpahkan kembali ke instansi asalnya sendiri, Kejaksaan Agung, untuk ditindaklanjuti? Secara prosedural hukum acara pidana, hal ini memang dimungkinkan dalam koridor koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya dalam perkara korupsi di mana kejaksaan juga memiliki kewenangan penyidikan penuh. Namun, dinamika di internal Kejaksaan Agung tampak mengalami pergolakan yang cukup sengit saat menerima berkas ini. Ketidakpastian dan ketegangan di internal Kejaksaan Agung tercermin jelas dari inkonsistensi administrasi hukum yang terjadi pada hari Rabu, 15 Juli 2026. Pada siang hari di hari Rabu tersebut, Kejaksaan Agung sempat merilis surat perintah penyidikan, Sprindik, baru. Dalam dokumen awal yang bocor atau diumumkan ke publik itu, nama Febri Adriansyah tercantum dengan status hukum hanya sebagai saksi. Langkah ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai upaya defensif atau interpretasi hukum yang berbeda dari kejaksaan terhadap hasil penyidikan awal kepolisian. Namun, dinamika di balik layar tampaknya bergerak dengan sangat cepat dan penuh tekanan. Menjelang malam hari pada hari yang sama, Kejaksaan Agung tiba-tiba melakukan revisi total terhadap pernyataan dan dokumen hukum mereka. Dalam klarifikasi resmi yang dirilis pada Rabu malam, Kejaksaan Agung meralat status Febri. Pihak Korps Adiaksa menegaskan dan memastikan bahwa Febri Adriansyah tetap berstatus sebagai tersangka, sejalan dengan pelimpahan perkara dan penetapan awal yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri. Perubahan status yang terjadi dalam waktu kurang dari beberapa jam ini menunjukkan betapa kompleks dan panasnya konflik hukum yang terjadi di balik layar kasus ini. Perubahan status dari saksi menjadi tersangka dalam hitungan jam inilah yang kemudian mendorong kubu Febri Adriansyah untuk tidak main-main dalam mempersiapkan pertahanan hukum mereka, hingga akhirnya memutuskan untuk menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai komandan tim kuasa hukum mereka pada Jumat pagi berikutnya. Keputusan Febri Adriansyah untuk menjatuhkan pilihan kepada Hotman Paris Hutapea tentu didasarkan pada kalkulasi taktis yang matang. Dalam menghadapi kasus korupsi dengan skala kerugian negara yang besar dan melibatkan nama-nama BUMN raksasa seperti Asabri dan Krakatau Steel, dibutuhkan lebih dari sekadar pengacara yang memahami teks undang-undang secara normatif. Hotman Paris memiliki beberapa keunggulan strategis yang sangat dibutuhkan oleh Febri dalam posisi terdesaknya saat ini. Hotman Paris bukan sekadar advokat.
Ia adalah ikon media sosial dengan jutaan pengikut dan memiliki akses langsung ke berbagai stasiun televisi nasional. Dalam kasus-kasus yang syarat akan muatan politis dan persaingan antar lembaga, opini publik memegang peranan yang sangat penting. Dengan menggandeng Hotman, kubu Febrie memastikan bahwa narasi pembelaan mereka tidak akan tenggelam dan dapat disuarakan secara lantang ke hadapan publik guna mengimbangi rilis resmi dari aparat penegak hukum. Menghadapi Kejaksaan Agung dan kepolisian sekaligus dalam satu paket kasus membutuhkan keberanian moral dan posisi tawar yang tinggi. Hotman Paris merupakan sosok pengacara independen yang tidak memiliki ketergantungan karir politik atau birokrasi pada instansi manapun. Kebebasannya ini membuatnya leluasa untuk melontarkan kritik keras atau melakukan manuver-manuver hukum yang agresif tanpa perlu merasa khawatir akan adanya sanksi atau tekanan balik dari pihak penguasa. Sebagai tersangka, Febrie Adriansyah kini dihadapkan pada ancaman hukuman yang sangat serius. Mengingat kasus ini melibatkan dugaan korupsi di berbagai sektor vital, penyidik dipastikan akan menerapkan pasal-pasal berlapis dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor. Pasal-pasal yang berpotensi disangkakan antara lain Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Tipikor terkait perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan keterlibatan kasus di PT Asabri dan Krakatau Steel, nilai kerugian negara yang dikaitkan bisa mencapai angka yang fantastis. Jika terbukti bersalah di pengadilan, Febrie terancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal hingga 20 tahun, atau bahkan seumur hidup. Tugas berat kini berada di pundak Hotman Paris untuk mematahkan dalil-dalil yang disusun oleh penyidik gabungan Polri dan Kejaksaan. Langkah awal yang kemungkinan besar akan diambil oleh Hotman adalah menguji validitas prosedur penetapan tersangka kliennya. Hotman diprediksi akan menyoroti kecepatan penetapan tersangka yang dinilai terburu-buru, hanya berjarak 1 hari setelah penggeledahan dilakukan. Dalam dunia hukum pidana, pembuktian adanya niat jahat, mens rea, dan perbuatan material, actus reus, dalam kasus korupsi korporasi membutuhkan audit investigatif yang mendalam, bukan sekadar penggeledahan rumah dalam waktu singkat. Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah ini tidak bisa dilihat hanya sebagai kasus hukum murni seorang individu. Kasus ini merupakan cerminan dari dinamika politik hukum yang sedang berlangsung di Indonesia pada tahun 2026. Penetapan Febrie sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri memperlihatkan taji dari wadah baru pemberantasan korupsi milik kepolisian tersebut. Kortas Tipikor tampaknya ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka tidak ragu untuk menyasar siapa saja, bahkan mantan pejabat tinggi di lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung. Di sisi lain, proses pelimpahan kasus kembali ke Kejaksaan Agung dan adanya insiden, revisi status, dari saksi menjadi tersangka dalam hitungan jam menunjukkan adanya negosiasi hukum yang alot di tingkat elit penegak hukum. Publik ini mengawasi dengan saksama apakah Kejaksaan Agung akan bersikap objektif dan profesional dalam mengadili mantan anak emasnya sendiri, ataukah kasus ini justru akan berakhir anti klimaks di meja hijau. Kehadiran Hotman Paris sebagai pihak ketiga yang independen di tengah-tengah pergulatan ini menjadi jaminan bahwa proses hukum ini akan berjalan di bawah sorotan lampu sorot yang sangat terang. Hotman tidak akan membiarkan ada proses hukum yang berjalan di ruang gelap tanpa pengawasan publik. Kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febrie Adriansyah dengan Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum utamanya dipastikan akan menjadi salah satu persidangan paling bersejarah dalam dekade ini. Ini adalah duel antara reputasi profesional seorang mantan jaksa agung muda yang tangguh, kecerdikan advokat paling terkenal di Indonesia, dan kredibilitas institusi penegak hukum yang sedang diuji di mata publik. Masyarakat Indonesia kini menanti bagaimana Hotman Paris akan menyusun strategi pembelaannya dalam menghadapi dakwaan rumit terkait PT Asabri, Krakatau Steel, dan krisis batu bara tersebut. Apakah Hotman mampu membebaskan sang mantan Jampitsus dari jerat hukum? Ataukah proses hukum di Gedung Bundar ini akan menjadi akhir dari perjalanan karir cemerlang Febrie Adriansyah dan menjebloskannya ke balik jeruji besi selama belasan tahun? Satu hal yang pasti, dengan keterlibatan Hotman Paris sejak hari Jumat pagi yang bersejarah itu, babak baru pertarungan hukum ini baru saja dimulai. Tiap detil persidangan, tiap argumen hukum yang dilontarkan, dan tiap dokumen yang dibuka di pengadilan nantinya akan menjadi tontonan yang tidak hanya menarik secara hukum, tetapi juga menentukan arah masa depan pemberantasan korupsi di tanah air. Panggung penegakan hukum Indonesia kembali diguncang oleh drama hukum berskala besar. Pada hari Jumat, 17 Juli 2026, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari salah satu advokat paling flamboyan dan berpengaruh di tanah air, Hotman Paris Hutapea. Pria yang dikenal dengan cincin-cincin berlian besar di jarinya dan rekam jejak menangani kasus-kasus raksasa tersebut secara resmi menyatakan diri telah menjadi kuasa hukum bagi mantan Jaksa Agung Muda Bidana Khusus, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.
Langkah ini langsung memicu perhatian publik secara luas. Pasalnya, Febrie Adriansyah bukanlah sosok sembarangan. Beliau adalah mantan jenderal lapangan di Korps Adiaksa yang selama bertahun-tahun memimpin perang melawan koruptor-koruptor kelas kakap di Indonesia melalui posisi Jampitsus. Kini, roda nasib berputar begitu cepat. Sosok yang dulunya memerintahkan penahanan para koruptor kakap, kini justru duduk di kursi pemeriksaan sebagai tersangka, didampingi oleh pengacara papan atas sekelas Hotman Paris. Sinergi antara Hotman Paris dan Febrie Adriansyah menciptakan dinamika baru dalam konstelasi hukum nasional. Bagi banyak pengamat, bergabungnya Hotman ke dalam tim pembela Febrie bukan sekadar strategi pembelaan biasa, melainkan sebuah sinyal bahwa pertarungan hukum yang akan terjadi di depan mata bakal berlangsung dengan sangat sengit, melibatkan adu argumen tingkat tinggi, serta berpotensi membuka berbagai kotak Pandora baru di balik penanganan kasus korupsi di tanah air. Hari Jumat, 17 Juli 2026 pagi, suasana di lingkungan Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung tampak lebih tegang dari biasanya. Awak media telah mencium aroma akan adanya pergerakan besar terkait kasus yang menjerat Febrie Adriansyah. Kehadiran para wartawan yang bersiap dengan kamera dan alat perekam di pintu masuk utama Gedung Bundar ternyata tidak membuat mereka langsung mendapatkan apa yang mereka cari. Sekitar pukul 9.40 WIB, sebuah rombongan kendaraan tiba di area Kejaksaan Agung. Di dalam salah satu mobil tersebut, duduklah Hotman Paris Hutapea bersama tim hukumnya. Menyadari bahwa kehadirannya akan langsung diserbu oleh kepungan kamera, Hotman Paris memilih rute masuk yang tidak biasa. Alih-alih melangkah melewati pintu masuk utama Gedung Bundar yang biasa dilewati oleh para tamu atau saksi-saksi penting, Hotman beserta timnya memilih masuk melalui area basement yang terletak di bawah gedung ikonik tersebut. Langkah taktis ini sempat memicu spekulasi di kalangan jurnalis yang berjaga. Saat Hotman pertama kali terlihat memasuki area bawah tanah tersebut, belum ada konfirmasi resmi atau kepastian mutlak mengenai kapasitas kehadirannya di sana. Apakah ia datang sebagai konsultan hukum, tamu kehormatan, ataukah memang telah resmi memegang kuasa penuh atas pembelaan Febrie Adriansyah? Teka-teki itu akhirnya terjawab beberapa saat kemudian ketika Hotman Paris memberikan konfirmasi langsung kepada wartawan. Dengan gaya bicaranya yang lugas dan tanpa basa-basi, Hotman menegaskan statusnya. Ya, pagi ini, jawab Hotman singkat saat ditanya mengenai kebenaran penunjukan dirinya sebagai kuasa hukum Febrie Adriansyah pada Jumat pagi tersebut. Lebih lanjut, Hotman juga mengonfirmasi bahwa kehadirannya hari itu bukan sekadar untuk mendaftarkan surat kuasa, melainkan langsung turun ke lapangan untuk mendampingi kliennya menjalani proses pemeriksaan yang sangat krusial. Ya, kata Hotman mengiyakan bahwa ia langsung mendampingi Febrie dalam proses interogasi dan berita acara pemeriksaan di dalam Gedung Bundar. Untuk memahami mengapa kasus ini begitu menyedot perhatian publik, kita harus melihat kembali profil dan rekam jejak Febrie Adriansyah. Selama menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidana Khusus, Febrie dikenal sebagai sosok yang bertangan dingin. Di bawah kepemimpinannya, Gedung Bundar menorehkan berbagai prestasi dalam membongkar kasus-kasus mega korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, mulai dari sektor pertambangan, asuransi, hingga tata niaga komoditas vital. Namun, dinamika di internal maupun eksternal Kejaksaan Agung bergerak dinamis. Setelah menyelesaikan masa baktinya atau mundur dari jabatan Jampitsus, posisi strategis yang pernah dipegangnya tersebut diserah terimakan kepada Rudy Margono, yang kini menjabat sebagai Jampitsus aktif. Kehidupan Febrie setelah tidak lagi menjabat sebagai Jampitsus ternyata tidak berjalan tenang. Badai besar justru datang dari arah institusi hukum lain, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri. Tepat pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, sebuah keputusan besar dirilis oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kortas Tipidkor Polri. Wadah baru pemberantasan korupsi di bawah naungan kepolisian tersebut secara resmi menetapkan Febrie Adriansyah sebagai tersangka dalam pusaran kasus dugaan korupsi yang luar biasa besar dan sistemis. Tidak tanggung-tanggung, Febrie dikaitkan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di 3 sektor sekaligus. 1. PT Asabri, persero kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi yang sebelumnya memang telah menyita perhatian publik karena nilai kerugian negaranya yang mencapai puluhan triliun rupiah. 2. PT Krakatau Steel, kasus dugaan penyimpangan proyek atau tata kelola di perusahaan baja pelat merah tersebut. 3. Kasus pasokan batu bara. Kasus dugaan suap atau korupsi dalam rantai pasok batubara yang berdampak sangat luas secara sistemik, bahkan disebut-sebut menjadi salah satu penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah penting di Indonesia beberapa waktu lalu. Penetapan status tersangka terhadap seorang mantan petinggi Kejaksaan Agung oleh institusi kepolisian ini langsung memicu berbagai analisis dari pengamat hukum dan politik.
Banyak pihak melihat hal ini sebagai babak baru yang sangat sensitif dalam hubungan antar lembaga penegak hukum di Indonesia. Satu hal yang paling menonjol dari penanganan kasus Febri Adriansyah oleh Kortas Tipikor Polri adalah temponya yang terbilang sangat cepat dan agresif. Hanya dalam hitungan hari, polisi mampu mengumpulkan alat bukti yang dirasa cukup untuk menaikkan status Febri dari saksi menjadi tersangka. Sebelum penetapan tersangka pada hari Sabtu, 11 Juli 2026, penyidik kepolisian telah bergerak secara serentak melakukan operasi penggeledahan skala besar. Sejak hari Kamis hingga Jumat, 9 dan 10 Juli 2026. Tim penyidik kepolisian mendatangi dan menggeledah setidaknya 13 lokasi berbeda yang diduga kuat memiliki keterkaitan dengan aliran dana atau dokumen-dokumen penting dalam perkara ini. Salah satu lokasi utama yang menjadi sasaran penggeledahan adalah rumah kediaman pribadi milik Febri Adriansyah sendiri yang terletak di kawasan hunian elit Sentul, Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan di Sentul ini berlangsung di bawah pengawalan ketat dan sempat menarik perhatian warga sekitar serta awak media. Dari lokasi-lokasi tersebut, penyidik menyita berbagai dokumen, alat elektronik, dan aset-aset berharga yang diduga kuat berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan. Kecepatan pergerakan penyidik kepolisian ini memicu pertanyaan di kalangan praktisi hukum. Bagaimana mungkin sebuah kasus yang melibatkan transaksi rumit di PT Asabri, Krakatau Steel, dan rantai pasok batu bara nasional dapat dikonstruksikan dengan begitu cepat hingga menghasilkan penetapan tersangka dalam waktu singkat? Hal inilah yang nantinya diduga kuat akan menjadi salah satu poin keberatan atau materi pembelaan yang akan disusun oleh Hotman Paris selaku kuasa hukum. Setelah menetapkan Febri Adriansyah dan seorang tersangka lainnya yang berinisial Dr. sebagai tersangka, Kortas Tipikor Polri mengambil langkah hukum berikutnya yang cukup unik, melimpahkan penanganan kasus ini ke Kejaksaan Agung. Pelimpahan berkas perkara ini menciptakan situasi hukum yang sangat menarik sekaligus membingungkan publik. Bagaimana bisa seorang mantan petinggi Kejaksaan Agung, yang disidik oleh kepolisian, kemudian kasusnya dilimpahkan kembali ke instansi asalnya sendiri, Kejaksaan Agung, untuk ditindaklanjuti? Secara prosedural hukum acara pidana, hal ini memang dimungkinkan dalam koridor koordinasi antar lembaga penegak hukum, khususnya dalam perkara korupsi di mana kejaksaan juga memiliki kewenangan penyidikan penuh. Namun, dinamika di internal Kejaksaan Agung tampak mengalami pergolakan yang cukup sengit saat menerima berkas ini. Ketidakpastian dan ketegangan di internal Kejaksaan Agung tercermin jelas dari inkonsistensi administrasi hukum yang terjadi pada hari Rabu, 15 Juli 2026. Pada siang hari di hari Rabu tersebut, Kejaksaan Agung sempat merilis surat perintah penyidikan, Sprindik, baru. Dalam dokumen awal yang bocor atau diumumkan ke publik itu, nama Febri Adriansyah tercantum dengan status hukum hanya sebagai saksi. Langkah ini dinilai oleh sebagian pihak sebagai upaya defensif atau interpretasi hukum yang berbeda dari kejaksaan terhadap hasil penyidikan awal kepolisian. Namun, dinamika di balik layar tampaknya bergerak dengan sangat cepat dan penuh tekanan. Menjelang malam hari pada hari yang sama, Kejaksaan Agung tiba-tiba melakukan revisi total terhadap pernyataan dan dokumen hukum mereka. Dalam klarifikasi resmi yang dirilis pada Rabu malam, Kejaksaan Agung meralat status Febri. Pihak Korps Adiaksa menegaskan dan memastikan bahwa Febri Adriansyah tetap berstatus sebagai tersangka, sejalan dengan pelimpahan perkara dan penetapan awal yang dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri. Perubahan status yang terjadi dalam waktu kurang dari beberapa jam ini menunjukkan betapa kompleks dan panasnya konflik hukum yang terjadi di balik layar kasus ini. Perubahan status dari saksi menjadi tersangka dalam hitungan jam inilah yang kemudian mendorong kubu Febri Adriansyah untuk tidak main-main dalam mempersiapkan pertahanan hukum mereka, hingga akhirnya memutuskan untuk menunjuk Hotman Paris Hutapea sebagai komandan tim kuasa hukum mereka pada Jumat pagi berikutnya. Keputusan Febri Adriansyah untuk menjatuhkan pilihan kepada Hotman Paris Hutapea tentu didasarkan pada kalkulasi taktis yang matang. Dalam menghadapi kasus korupsi dengan skala kerugian negara yang besar dan melibatkan nama-nama BUMN raksasa seperti Asabri dan Krakatau Steel, dibutuhkan lebih dari sekadar pengacara yang memahami teks undang-undang secara normatif. Hotman Paris memiliki beberapa keunggulan strategis yang sangat dibutuhkan oleh Febri dalam posisi terdesaknya saat ini. Hotman Paris bukan sekadar advokat. Ia adalah ikon media sosial dengan jutaan pengikut dan memiliki akses langsung ke berbagai stasiun televisi nasional. Dalam kasus-kasus yang syarat akan muatan politis dan persaingan antar lembaga, opini publik memegang peranan yang sangat penting. Dengan menggandeng Hotman, kubu Febri memastikan bahwa narasi pembelaan mereka tidak akan tenggelam dan dapat disuarakan secara lantang ke hadapan publik guna mengimbangi rilis resmi dari aparat penegak hukum. Menghadapi Kejaksaan Agung dan kepolisian sekaligus dalam satu paket kasus membutuhkan keberanian moral dan posisi tawar yang tinggi. Hotman Paris merupakan sosok pengacara independen yang tidak memiliki ketergantungan karir politik atau birokrasi pada instansi manapun.
Kebebasannya ini membuatnya leluasa untuk melontarkan kritik keras atau melakukan manuver-manuver hukum yang agresif tanpa perlu merasa khawatir akan adanya sanksi atau tekanan balik dari pihak penguasa. Sebagai tersangka, Febri Adriansyah kini dihadapkan pada ancaman hukuman yang sangat serius. Mengingat kasus ini melibatkan dugaan korupsi di berbagai sektor vital, penyidik dipastikan akan menerapkan pasal-pasal berlapis dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor. Pasal-pasal yang berpotensi disangkakan antara lain Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 UU Tipikor terkait perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan keterlibatan kasus di PT Asabri dan Krakatau Steel, nilai kerugian negara yang dikaitkan bisa mencapai angka yang fantastis. Jika terbukti bersalah di pengadilan, Febri terancam hukuman penjara minimal 4 tahun dan maksimal hingga 20 tahun, atau bahkan seumur hidup. Tugas berat kini berada di pundak Hotman Paris untuk mematahkan dalil-dalil yang disusun oleh penyidik gabungan Polri dan Kejaksaan. Langkah awal yang kemungkinan besar akan diambil oleh Hotman adalah menguji validitas prosedur penetapan tersangka kliennya. Hotman diprediksi akan menyoroti kecepatan penetapan tersangka yang dinilai terburu-buru, hanya berjarak 1 hari setelah penggeledahan dilakukan. Dalam dunia hukum pidana, pembuktian adanya niat jahat, mens rea, dan perbuatan material, actus reus, dalam kasus korupsi korporasi membutuhkan audit investigatif yang mendalam, bukan sekadar penggeledahan rumah dalam waktu singkat. Kasus yang menjerat Febri Adriansyah ini tidak bisa dilihat hanya sebagai kasus hukum murni seorang individu. Kasus ini merupakan cerminan dari dinamika politik hukum yang sedang berlangsung di Indonesia pada tahun 2026. Penetapan Febri sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri memperlihatkan taji dari wadah baru pemberantasan korupsi milik kepolisian tersebut. Kortas Tipikor tampaknya ingin menunjukkan kepada publik bahwa mereka tidak ragu untuk menyasar siapa saja, bahkan mantan pejabat tinggi di lembaga penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung. Di sisi lain, proses pelimpahan kasus kembali ke Kejaksaan Agung dan adanya insiden, revisi status, dari saksi menjadi tersangka dalam hitungan jam menunjukkan adanya negosiasi hukum yang alot di tingkat elit penegak hukum. Publik ini mengawasi dengan saksama apakah Kejaksaan Agung akan bersikap objektif dan profesional dalam mengadili mantan anak emasnya sendiri. Ataukah kasus ini justru akan berakhir anti klimaks di meja hijau? Kehadiran Hotman Paris sebagai pihak ketiga yang independen di tengah-tengah pergulatan ini menjadi jaminan bahwa proses hukum ini akan berjalan di bawah sorotan lampu sorot yang sangat terang. Hotman tidak akan membiarkan ada proses hukum yang berjalan di ruang gelap tanpa pengawasan publik. Kasus dugaan korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah dengan Hotman Paris Hutapea sebagai kuasa hukum utamanya dipastikan akan menjadi salah satu persidangan paling bersejarah dalam dekade ini. Ini adalah duel antara reputasi profesional seorang mantan jaksa agung muda yang tangguh, kecerdikan advokat paling terkenal di Indonesia, dan kredibilitas institusi penegak hukum yang sedang diuji di mata publik. Masyarakat Indonesia kini menanti bagaimana Hotman Paris akan menyusun strategi pembelaannya dalam menghadapi dakwaan rumit terkait PT Asabri, Krakatau Steel, dan krisis batu bara tersebut. Apakah Hotman mampu membebaskan sang mantan Jampitsus dari jerat hukum? Ataukah proses hukum di Gedung Bundar ini akan menjadi akhir dari perjalanan karir cemerlang Febri Adriansyah dan menjebloskannya ke balik jeruji besi selama belasan tahun? Satu hal yang pasti, dengan keterlibatan Hotman Paris sejak hari Jumat pagi yang bersejarah itu, babak baru pertarungan hukum ini baru saja dimulai. Tiap detil persidangan, tiap argumen hukum yang dilontarkan, dan tiap dokumen yang dibuka di pengadilan nantinya akan menjadi tontonan yang tidak hanya menarik secara hukum, tetapi juga menentukan arah masa depan pemberantasan korupsi di tanah air. Panggung penegakan hukum Indonesia kembali diguncang oleh drama hukum berskala besar. Pada hari Jumat, 17 Juli 2026, sebuah pengumuman mengejutkan datang dari salah satu advokat paling flamboyan dan berpengaruh di tanah air, Hotman Paris Hutapea. Pria yang dikenal dengan cincin-cincin berlian besar di jarinya dan rekam jejak menangani kasus-kasus raksasa tersebut secara resmi menyatakan diri telah menjadi kuasa hukum bagi mantan Jaksa Agung Muda Bidana Khusus, Jampitsus Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah. Langkah ini langsung memicu perhatian